Teman-teman, selamat datang di Us Kamu Kita, maaf apa yang biasa aja. Selamat datang di konten udah lama mau ngobrol sama Kiki dan juga Neneng. Yeah. Udah lama tuh dari kapan, Bang? Dari ketemu di Reservoir. Itu kita pengen pulang tau Bang tadinya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, itu kejadian 2020 sebelum pandemi. Betul. Atau akhir 2019, pokoknya antara akhir 2019 Itu awal 2020. gara-gara gara-gara siapa ya? Ada cowok gue yang belok waktu itu. Oh iya bener. Sumpah. Yang kita tiba-tiba jadi detektif itu ya? Itu nggak usah ceritain. Nah, pokoknya kita tuh berdua suka live musik tapi nggak mabok. Tapi jogetnya kayak Orang mabok. Betul. Nah, kita selalu kemana-mana berdua. Ya. Udah tahu tuh abang-abang Roosevelt pasti tahu kita pesannya es leciti. Sama Coca-Cola. Iya. mineral sekarang Bang, karena gulanya tinggi lagi Iya. Dit. Lagi diet bener. Terus tapi sama Bika Ambon. Enak banget. Nasi bebek Maduranya juga enak. Enak. Emang iya, karena tempat mahal sudah pasti makanannya Iya. enak. Sudah pasti. Kita Kita baru berdua. sampai, ya kan, datang, set gitu, ngobrol-ngobrol. Kita request ini lagu ini gitu tuh. Set. Dia langsung gini, Kiki, Bang Uus, mana? Gini langsung. Lagi, anjing, manggil Bas. Anjing, Boris Bokir. Aduh, apa kita Gading. pulang aja gitu. Gading. Iya. Jadi kita nggak terlalu peduli, Bang. Oh iya bener, Kan soalnya bukan anak stand up. Kan nggak pada tahu ya abang-abangan ini ya. Iya. Di situ. Kan padahal kan di luar rumah. Iya. Bang Gading kan orang luar. Bener. Anak-anak stand up kan udah tahu. Saat itu tuh Kiki masih karirnya tuh seputaran roasting lah ya. Acara-acara roasting Iya. BUMN tuh sama Imperfect, baru Imperfect tuh. sama Bu Susi, programnya Bu Betul. Susi juga. Belum Jadi- berani buka table. Belum. Karena di Betul. bar. Masih yang begini nih, belum buka sofa. Belum Iya. buka sofa. Foto table yang begini nih. Ya, nggak apa-apa. Saya juga buka sofa juga atas nama Gading. Iya, bagus. Alam, ya. Jadi saat itu tuh gue ngerasa kayak apa namanya? Ada beberapa hal yang akhirnya gue pikirin, terus akhirnya berkesimpulan. Jadi kalau awalnya kompetisi akan berakhir di Senopati gitu. Jadi kayak Iya, Bang. kompetisi manapun, kompetisi nyanyi, kompetisi apa, nggak tahu kenapa berakhir party-party. Jadi kayak di mana alasan kalian kemarin pengen naik hajiin orang tua? Toh juga kalian butuh healing di sini kan? Ya kan orang tua aja yang pergi haji mau nggak apa-apa. Iya. Kita kan perginya ke Senopati. Sebuah Iya. Karena jadinya kadang-kadang orang itu suka nggak bisa terima ketika misalkan Kiki dulu butek nih. Hitam, ya kan dulu kan kayak nggak keurus gitu Kiki kan. Tapi memang separah itu kan kayak dulu gua. Parah. TKW Iya. Thailand lah Bang. Apa? TKW Thailand. kalau Thailand cakap Taiwan. Ya, sama aja, cuma jangan ke Taiwan. Kenapa? Nanti ke gap. Ke Taiwan. Ya. Kamu ke Taiwan. Itu dia. Ya Allah. Terima kasih. Nyambung banget kan gua. Iya. Lapor Pak, itu mendarah daging ya, lapor Pak ya. Iya. Saya ketika kalian ada di lapor Pak lagi main-main begitu kayak, aduh coba aku nggak kasus gitu kayak. Iya, bener. Kayak Iya. pengen ada di tengah-tengah itu. Ya. Iya. Kadang-kadang ih, aku ada stok tahu ini gitu. Kadang-kadang aku sautin di depan TV. Iya. Iya. Bisa dong kesini kan. Iya. Andre udah Wendy Surya harus Uus nih. Iya. Kasihan. Padahal dulu aku dilarang-larang loh ngejok-ngejok segitu. Iya. Tapi sekarang- karena kaliannya saling support ya. Jadi Iya. aku ngeliatnya juga anjing ini emang udah jalannya, emang udah Komedi mah kan kuncinya satu, saling support. Bener. Jangan sampai nggak support kan, Bang? emang banyak. Dipatahin gitu kan jokesnya. Emang suka ada. yang ini kan obrolan yang tadi nggak usah dibawa ya. Dulu ketika gue ngomong kayak gini, kayak ada gini-gini segala macam, dibilangnya enggak, Usnya aja mungkin terlalu idealis gitu. Sampai akhirnya semua berbondong-bondong ke industri. Bang, anjing lah bang. Udah. Curhat satu-satu. Iya, karena dulu gue ngalamin semua fase itu tuh sendirian. Kayak kalau sekarang kan ada Marcel, ada Iya, Kiki, iya. ada Jegel, ada Rigen gitu. Banyak Lu kan lah Bolos gitu. dong kan yang jadi kaset. Betul. Jadi anak stand up. Iya, betul sekali gitu. Budget paling murah, melakukan paling total gitu. Jadi, gue ngelihat Kiki itu banyak sekali perubahan dan gue yakin ada orang-orang juga yang ngelihat ada perubahan dari Kiki setelah punya banyak program. Amin. Dan akhirnya bisa beli rumah dan segala macam, ngelihat secara fisik pun membaik gitu. Lu juga lihatnya gitu, Bang? Iya. Jauh ya? Jauh. Apanya Bang kira-kira? Pipi. Ah,
Iya. pipi, terus skin tone kulitnya berubah, terus gigi. Gigi. Enggak, tapi kan gigi udah lebih rapi. Ya, gigi lebih rapi dan segala macam. Jadi kayak ada orang-orang yang ngerasa kalau ya sekarang Kiki semenjak punya uang jadi berubah. Itu tuh hal yang apa ya? Lu juga kalau punya duit juga pengen ngerubah Diri badan lu, iya pasti. Nggak boleh gitu-gitu aja ya Iya, kan? mau lu misalkan gitu kalau lu diajarin sama orang tua lu kalau punya uang itu investasinya tuh tanah atau rumah atau apartemen segala macam ya silakan. Tapi sebenarnya kalau buat Kiki menurut gua bagus karena investasi dia ada di badan dia juga. Karena yang lain juga udah kan. Maksud tuh gue jualan badan mah. Ya kan jualan badan nggak selalu negatif loh. Ada body shop. Oh iya benar. Wah. Body shop jualan badan Jualan loh badan, itu. toko badan, body shop. Bener. Ada juga yang kerjain badannya. Apa tuh? Body works. Wah. Bener. Ayo Neng. Bang, Neneng nggak di situ bang. Neneng web series aja bang. Banyak hal yang gue lihat dari Kiki gitu yang mungkin banyak orang yang tidak support dengan apa yang Kiki coba investasiin ke badan Kiki gitu. Ada Jadi- kayak, ya sekarang udah lebih jadi cakep, agak lucu lagi gitu masa? Emang ada deh. Ada, makanya karena gue ngomong gini karena gue suka mantauin anak-anak kan. Gue kan suka merhatiin anak-anak, maksudnya kadang-kadang kayak iseng aja gitu. Maksudnya gue kan berharapnya dengan semua riwayat yang sudah gue lakukan di industri, gue pengen yang junior-junior gue tidak merasakan hal yang sama gitu. Maksudnya penontonnya berubah. Maksudnya kayak penontonnya lebih teredukasi karena lebih banyak tontonan yang kayaknya ngebuka kepala sih gitu. Dan ternyata masih ada aja yang kayak gitu-gitu. Jujur gue kesel sih. Maksudnya kayak lu di Imperfect sudah tidak lagi sekumel dulu. Sekumel di Imperfect. Bahkan sekarang lu kalau syuting Imperfect lu harus dandan kumel kan. Iya. Parah sih. Kalau dulu gue gak didandanin bang. Nah iya. Dipakai western doang. Syuting aja ya. Neti itu masuk, ya lu cuma datang ganti baju sama mutihin muka udah. Sekarang badan lu harus agak digelapin. Iya kan? Iya itu dia yang gue lihat kayaknya. Kok masih ada orang-orang yang ngelihat ketika ada orang yang secara maksudnya secara karir meningkat tuh tidak boleh ada perubahan gitu. Ya benar-benar. Kalau gua kan ketato, kemarin gimbal atau pakai Pasti kalung. ada lah gitu. Ada gitu dan Pakaian juga tahu bang Teh Kiki. oh iya, ini lebih fashionable jauh. Iya, dan kayak orang-orang tuh nggak tahu. Dulu emang dia tuh pakainya kayak gini, cuman sekarang tuh emang lebih variatif aja. Di TikTok tuh ada tuh, lo pernah dibully, gue pengen banget komenin satu-satu kesel. Dia adalah penjaga gue nih. Nah ini dia nih, ini Ini yang gak orang tahu. ini yang nggak orang tahu. Jadi gue melihat Neneng dan Kiki ini sebagai dua orang yang menurut gue seharusnya terjadi pada perempuan. Karena biasanya kalau di sinetron, kamu yang disakitin, kamu yang pelakor, kan gitu. Yang seksi, yang nggak berhijab, yang biasanya Iya, jadi pelakor. betul, Bener kan? betul. Itu faktanya seperti itu kan. Dan Benar. kamu yang jadi istri sabar, Iya. yang suaminya pulang mabuk gitu. Benar. Sedangkan saya pulang mabuk tidak pernah gedor-gedor dan istri saya lagi sholat. Iya, benar. Tidak pernah gitu. Gak pernah buka terus aja. Hah, tempe doang gak buka. Gak pernah kan? Iya, Gak iya, pernah. Bangunin bunda aja, bun aku bikin mie goreng aja kan gitu. iya. Ya aja pengen kamu jadi istri, suami pulang bukannya bikinin makanan malah asik tiduran sendiri. Terus ini astagfirullahaladzim. Gitu. Gitu ya. Aku baru selesai sholat mas. Kayak gitu. Karena gue uniknya dari mereka berdua ini adalah gue pernah bilang sama mereka berdua kalau sebenarnya hubungan soal syariat dan segala macam itu soal personal dan sebenarnya kalian bisa saling ngisi secara backstory gitu. Misalkan kayak Neneng nih, Neneng kan berarti biasanya dideketin sama cowok-cowok bandel yang pengen dapet cewek baik. Betul, yang bisa diterima sama ibunya. Sebagai Bener. piala, Iya. sebagai trofi yang bisa dibanggain, pinter banget nyari istri Iya. gitu. Padahal dia mah doyan mabok, doyan nyabu, gak apa segala macam. Main cewek lain yang tetenya lebih gede. Padahal Neneng ngiri kata Gigi karena tetenya lebih gede. Neneng ngiri itu doang, karir mah Neneng gak iri bang. Ini doang bang, Neneng ngiri bang. Sampai mau operasi sih. Jangan operasi. Nanti dulu aja nanti. Karena kamu, aku percaya bentuk atau potensi sebenarnya perempuan itu ketika dia sedang hamil. Makanya kan kalau dibilang kayak ketika cewek hamil itu jadi perempuan seutuhnya. Karena di situ potensi sebenarnya itu muncul. Membesar. Entah ini, gitu. Karena kan biasanya trauma-trauma ketika diselingkuhin karena lebih milih cewek yang tetenya lebih gede kan jadi kayak apa Neneng ini aja ya teh apa aja biar gak diselingkuhin lagi teh gitu langsung insecure kan. Satu Neneng yang emang ada cowok bandel yang ngerasa pengen punya cewek baik-baik ke Neneng, sedangkan yang ke Kiki itu adalah
cowok-cowok alim yang pengen menginsafkan Kiki. Loh, iya kan? Aku pulang. Iya kan? Saya percaya kalau nanti saya Anjing. Astagfirullah. Gitu. Waktu open mic juga dia gitu ya. Udah jangan Maksud gua kalian ini bisa saling sharing. Masalahnya adalah biar kamu nggak ketipu sama cowok bandel yang sebenarnya pengen Tujuannya sesuatu apa? dari kamu, dan kamu juga biar kamu ketika kamu sedang hancur, kamu tidak menyerahkan badan kamu ketika kamu sedang ada di posisi gamang gitu. Jadi di sisi lain kamu punya teman yang ya Ki nggak apa-apa tuh sholat aja dulu segala, dan percaya nggak percaya teman-teman, mereka saling bertukar ilmu di situ. Pertemanan kalian lebih kaya dibanding pertemanan yang seragam gitu. Jadi Karena ada satu momen Bang dimana kita pulang live musik, terus Neng sholat teh, ayo sholat teh. sholat. Kan kita kan nggak mabuk ya, tapi Iya. ya udah akhirnya, tapi kita habis ya joget gitu Iya, kan, iya, sampai iya, keringetan, iya. sampai segala Iya. macam. Terus ya udah sholat, terus dia udah selesai sholat, Neng ngaji Neng biar gua tidur gitu. Bagus dong bang. itu hal yang mahal buat perempuan Itu karena baru dari Hawe ya kita ya. karena Dari Safal. Oh bukan dong, bukan Rika. Ya, Banyak tempat. banyak tempat. banyak ternyata tempat yang mereka sambangi. Maksud gua tuh apa ya? Maksudnya gua tuh selalu senang ketika ada teman-teman atau junior gue yang gua ketemu di tempat yang seperti itu, yang tempat yang kalau orang bilang hedon, hura-hura dan segala macam. Karena kayaknya masyarakat kita sendiri juga yang ngebuat orang-orang ini tuh berada di situ. Karena sejujurnya kita ketemu orang-orang yang ada di klub, di bar itu tidak pernah norak. Iya betul sekali. Yang ada tuh cuma kayak nggak tahu, ini dari pengalaman gue pribadi ya. Ketemu tuh yang, Bang, gue dari tadi pengen minta foto, cuman lu kayaknya lagi asik sama teman-teman lu. Betul sekali. Nanti kalau misalnya gue masih sadar, gue minta foto ke lu boleh ya Bang ya, gitu kayak anjing. Lu mabuk tapi lebih sadar dibanding orang sadar gitu. Bener-bener, Yang lebih langsung, sopan lagi. yang minta foto dong, apa kayak nggak peduli lagi makan, nggak peduli Iya, lagi iya, ya, iya. ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Cuman kan maksudnya Lebih sopan aja. dia lebih naruh diri dia kalau dia lagi minum, lagi senang-senang sama teman-temannya, dia juga nggak mau diganggu gitu. Iya. Kadang-kadang dia cuma dari jauh tuh nggak storyin, terus dia nggak ngirim, dia nggak diupload di Instastory dia, tapi dikirim ke Ke gua, DM. ke DM, Ya, ya tadi kan? ketemu, Ngerasain tadi kan kamu kan? tadi Gitu. gua baru kayak gitu. Iya, terus kayak Bang, gue ngeliat lu dari jauh, tapi gue pengen minta foto, cuman kayaknya lu lagi have fun sama teman-teman lu, gue jadi nggak bisa ganggu. Maksud gue kayak, ya pantesan orang-orang yang dari kompetisi ini nyaman ada di situ, karena dia ngerasa kalau anjing orang-orang di sini lebih civilized, lebih beradab gitu. Memang hasil akhirnya ada yang jackpot di parkiran. Atau di kamar mandi. Betul. Sampai atau enggak kayak ngerusakin apa? Tempat duduk toilet, sampai patah-patah, sampai copot ya kan. Cuman kan tapi di dalam prosesnya kita nggak ngerasa kalau kayak kita tuh aman dan nyaman. Itu yang aduh anjingnya, maksudnya kayak Dimana orang-orang nggak peduli sama lain Betul, kayak dilihat bukan sebagai Kiki Saputri yang Kiki Iya, emang iya. dia capek aja kali habis kerja kesini gitu. dan maksudnya kayak Kiki paling kayak gitu ya kan. Iya gitu. Neneng aja ada di tempat kayak gitu aja, gak ada yang ngehakimin dia. Betul. Iya. Betul. Dia mau joget sampai bawah, sampai tengkurap, sampai apa ibarat katanya gitu. Gue tuh, Nggak ada yang gue tuh selalu happy gitu. Maksudnya kalau ketemu hijaber di tempat seperti itu. Karena kenapa? Karena kayak gue nggak tahu apa yang sedang lu hadapi, tekanan apa yang sedang lu laluin. Cuman ketika lu berada di situ tuh kayak anjing nggak ada, anjing kayak di dalam kepala gue kayak tempat lu bukan di sini, anjing nggak tega gitu. dan itu akan terjadi ketika apa? Ketika ada yang ngerekam upload ke TikTok. Langsung tuh, dasar hijab doang begini banget. Karena mereka nggak tahu Penghakiman kita di di situ. luar. Iya, ngapain? padahal gue lihat di situ dia orange juice. Iya. Air mineral bahkan ya. Kalaupun dia minum ya sudah. Maksud gue tuh kayak orang tuh senang-senang, makanya mereka nyari ke tempat seperti itu karena mereka lebih bisa diterima. Orang datang dengan semua atribut yang mereka pakai tuh ke klub bukan cuma pengen senang-senang, tapi karena mereka bisa dinilai sama aja gitu, kayak iya. lo mau pakai hijab mau pakai enggak juga gitu, kayak betul. yang penting lo asik sama gue ya udah gitu. Iya, gue nggak ngurusin dosa lu, gue nggak ngurusin. Kalau hal itu yang bikin dia ngerasa hidup ya gimana dong kan? Wah, bagus banget, bagus. Maksudnya kalau misalnya dengan Neneng joget terus ya Neneng ngerasa hidup ketika Neneng joget ya gimana kalian bisa ngatur Betul. apa?
Dan lu kan gak pernah ada yang tahu, mungkin 5 menit, 10 menit sebelum dia kata itu mungkin dia pengen mati. Ya kan maksud, ya orang bisa, tapi kenapa misalnya kenapa lu gak sholat, gak ibadah? Misalnya, kalau Neneng, Bang, nih ya temen-temen dengerin. Neneng pernah Bang, ada di momen Neneng lagi stres, Neneng sholat subuh, lanjut ngaji, lanjut sholat duha, lanjut ngaji, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, lanjut yasin, sholat isya, lanjut amuk, tetap nangis, langsung nelpon Teh Kiki ke Leon yuk Teh. Leon habis yasinan, habis sholat. Ya artinya kan lu juga pernah tahu. Intinya semuanya kamu lakukan. Iya, maksudnya saya untuk tidak stres gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya teman-teman bilang ya kurang aja imannya, enggak, semua cara udah Neneng lakuin. Iya. Percayalah teman-teman, saya nih kebetulan ya sejauh ini berkarir karena Kiki untouchable, memang dia sulit di ini segala macam ditemuin. Saya banyak ceritanya, jadi apapun yang kamu lakukan saya tahu dari dia. Yes. Ya, dan jadi, laporan. Aku juga tahu dia cerita Bang Uus. Dan gak apa-apa, ya udah. Karena ceritanya sama saya. Dan apa ya, kayak orang-orang tuh banyak banget yang gampang banget ngehakimin cuma karena dia ngelihat yang lain begini terus hasilnya begini gitu, tanpa harus tanpa ngelewatin proses berpikir kayak apa yang sudah dia lakukan sampai di akhirnya kesini gitu. Iya. Sesimpel mereka tuh kayak biasanya ya udah gini udah pasti nggak benar. Iya. Ini nih pasti sholatnya kurang. Tidak, aku betul sampai isya. Tapi tetap ke Leon karena emang udah sampai home bandnya, sampai soulful tuh tahu gitu kalau mereka datang. Kadang-kadang gue suka bingung, lah kok si Neneng tahu, kok si ini disapa, kok si Kiki disapa segala macam. Gue bilang, Neneng sering ya gini-gini. Lumayan Bang, tapi aku mah kesini sama Teh Kiki kok. Dan mereka berdua nggak minum, dan itu tuh mahal menurut gua, dan nggak bisa semua orang tuh kayak ngelihat posisi lu berdua tuh tidak punya rasa iri, karena pasti ada aja orang-orang yang mungkin ketemu lu di tempat seperti itu pun yang mungkin di bidang atau karir yang sama tuh kayak, oh jadi lu gini juga gitu. Fake berarti yang di sosial media. Iya. Padahal orang tua kita juga tahu ya kalau mau Tahu party. selalu. Ibu Neneng ngajak pengen ikut HW gimana tuh? Banyak kan dia pengen ke Hollywood. Iya, kan sebel ya, jadi pengen ikut, diceritain kalau pengen ikut. Iya, Neneng harus dari Hollywood sama Teh Kiki atau ajak atuh ibu ke Jakarta. Iya, maksudnya karena Neneng juga mengerti kalau ibu Neneng juga tidak pernah mengalami hal seperti itu, makanya bisanya cuma tahu dari TV. Iya. Yang kesannya kalau tempat-tempat kayak gitu tuh dipakainya cuma buat negatif doang. Gitu. Emang lebih banyak negatifnya. Iya. Cuman maksudnya ketika kita kasih sebuah fakta kalau tidak semuanya negatif gitu, mereka juga jadi oh ternyata tuh ini yang dilaluin sama anak aku, ini yang dilaluin sama apa ya, hal yang mungkin aku tidak alamin waktu aku lagi muda. Aku juga tidak punya karir seperti anak-anak aku yang seperti ini. Aku pun jujur juga sekarang kalau kemana-mana pasti bilang, nambah tato juga bilang. Iya. Gitu. Jadi emang sebuah privilege ketika kita ketemu orang tua yang mau ngobrol sama anak, itu privilege yang betul. Anjing dulu gue tuh mikirnya tuh kayak gue tuh selalu iri sama teman-teman gue yang dulu tuh kalau di sekolah tuh pakai Pak Joko gitu yang bawa supir gitu Sama nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh lah ya. Terus kayak ke rumahnya tuh kayak ibunya tuh care banget apa beliin KFC 1 bucket. Iya, teman-temannya bisa nikmatin juga. Iya, yang kayak ini nih kalian makan dulu. Maaf ya tante nggak masak, cuma bawa McD. Anjing gitu kan. Iya. Fuck McD siang-siang dan bener, minum tidak pas ulang tahun McD. Dan udah dibatasin gitu kayak kamu paha ya gitu. Enggak, bebas. Bebas gitu kita ngambil. Maksudnya kayak coba ya gue punya orang tua kayak gini. Ternyata pas kita dewasa punya orang tua yang mau ngobrol, mau paham tentang anaknya. Apa yang kita alamin tuh kayak lu ke bokap aja lah. Sampai bokap dia diajak syuting Laporpa kan, maksudnya kayak ya sampai ayahnya dia eksploitasi Neneng juga kemarin, Neng bikin TikTok, Neng ya capek ya, ayo pakai kerudung bisa gitu. Tahu nggak, ayah gue bang, dia kan sekarang lagi narsis banget ya. Iya. Dia joget-joget gak jelas, gue komen bang. Iya. Mending kamu sholah ya, gue bilang gitu. Udah kan, dia siang upload. Terus gue lagi syuting tuh, gue keadaannya, gue lagi di backstage, tiba-tiba gue bete, aku bikin TikTok, gue joget, gue upload, dia komen gini, Ki dicariin guru ngaji, anjing gak dibales. Dibales komennya. Kan maksudnya hal kayak gitu mahal. Iya. Gue berapa kali bikin konten soal orang tua, soal temen, soal apa segala macem.
pasti yang kayak gini-gini tuh ngebuat mereka tuh apa ya, yang mungkin mereka awalnya nggak bersyukur ya, punya orang tua yang mungkin secara finansial tidak bisa mencukupi gitu, tapi di sisi lain masih ngasih ruang kita buat berekspresi. Menurut gue itu itu hal yang mahal. Itu mahal gitu. Jadi kayak Kiki kalau misalnya dia tidak dekat sama bapaknya juga, dan bapaknya juga tidak membuka dirinya gitu untuk kayak nganggap anaknya sebagai teman, juga nggak bakal bisa seperti itu gitu. Iya sih, benar-benar. Dan jadinya ketika kita punya orang tua yang asik, kita diajak liburan tuh bukan hal yang berat, tau gak lu? Lu pernah ngalamin kan? Yang dulu tuh kita diajak liburan sama orang tua tuh kayak, aduh ntar nggak ada temen lagi, iya gitu-gitu. Malah nanti berantem di jalan, misalnya gitu kan, bete-betean di jalan. Awalnya lagi mood, lagi asik, terus teman nelpon, ya anjing, gue mah gini. Oh kamu ngomongnya gitu sama temen? Ya, Kok kamu? Terus kayak, ya Allah, maksudnya kayak dari tadi tuh kita udah asik loh di perjalanan. Gara-gara temen gue nelpon, gue ngomong hal yang biasa gue ucapin, terus tiba-tiba jadi moodnya jadi berubah, jadi gak asik gitu. Atau dompet kita ketinggalan, terus kayak, mah pulang dulu sebentar, dompet kita. Tuh ya, tuh udah aku mahal gitu ya. Udah disuruh dicek dari tadi. Padahal cuma ya balik doang bentar, habis itu kan nggak apa-apa ganti kanan. Ini anak kamu tuh ya langsung gitu kan, orang tuanya yang berantem langsung kan. Jadi kayak jadi ya, karena emang dari awal tuh apa ya, yang gue lihat dari Kiki, dari Neneng itu, kalau Neneng sih nggak berubah sama sekali gitu. Maksudnya kayak kalau Kiki tuh yang apa namanya, ya gue selalu mantau gitu. Maksudnya kayak gue belum pernah ketemu lu lagi gitu, apakah yang akan terjadi ketika gue ketemu lu lagi gitu. Dan akhirnya kemarin ketemu di stand up Jakbar. Dan lu melakukan hal yang persis lu biasa lakukan ketika lu ketemu sama gue, meluk. Jadi kayak, wah ini nggak berubah nih orang gitu. Maksudnya itu cara hal-hal sepele yang kadang-kadang orang nggak lihat gitu. Ya kalau nggak tahu ya Bang, ya maksudnya banyak yang bilang juga gitu, teman-teman aku yang dulu SMA mungkin insecure karena ngeliat sekarang pas reuni kayak anjing nggak berubah. Bahkan keluarga mantanku dulu yang batal nikah, yang ibaratnya yang sampai sekarang aku jadi materi stand up. Iya betul. Ya aku juga enak banget ya. Yang ngebuat lu jadi menang kompetisi kan? Iya. Dulu tuh yang merajai kompetisi off air tuh Kiki sama Marcel tuh berdua tuh. Iya. Jadi terus pas itu aku datang lagi abis lebaran kemarin, memberanikan diri kayak ya minta maaf juga segala macam gitu kan. Biasalah sowan ngasih hampers gitu kayak. Terus kayak mereka bilang, lu nggak berubah ya? Dia bilang gitu sih. Mereka tuh udah berubah, lihat aku dulu maksudnya gimana sekarang jadi kayak mungkin lebih menghargai. Ya aku bilang karena emang aku nggak pernah mau nampilin apa yang bukan aku di media sosial, di televisi ataupun di kehidupan sehari-hari. Maksudnya gini, ya kadang-kadang gue mau goblok di Instagram, kadang gue pengen bijak, kadang gue pengen diem doang. Jadi karena banyak banget teman-teman kita ya Neng yang akhirnya capek sendiri sama hidupnya karena dia harus fake di sosial media. Bang Us kan kayak Bang Us nunjukin ya, emang gue minum, emang gue nge-vape, emang gue doyan ngewe, emang gue apa gitu kan. Betul, iya. Gitu kan, daripada betul. lu alim-alim, tau lu hamil luar nikah. Maksudnya? Nah maksud aku tuh gini, kayak nggak tahu ya, mungkin orang cuma mandangnya dari situ ya. Cuman nggak tahu kenapa hal-hal yang kayak gini tuh ternyata mendekatkan gue. Jadi orang tuh gampang banget curhat sama gue gitu. Karena gue, mungkin orang ngelihat gue karena kayak, oh Us mah orangnya begini, dia juga hamil di luar nikah, terus tatoan apa segala macam. Tapi nggak tahu kenapa, jadi orang tuh ngerasa kalau mau curhat apapun, masalah seberat apapun, itu bisa cerita sama gue Ki. Karena lu gak fake Bang. Iya. Jadi pas pulang dari Jakbar tuh, Teh Kiki cerita, Bang Us tuh Bang tuh baik banget ya gitu. Lu kalau ada apa-apa Neng jangan cerita ke komik lain tuh begini gitu. Ini lu cerita ke Bang Us aja, Bang Us tuh gak fake. Berarti emang iya. Dibutuhin lagi. Ke komik-komik yang biasanya tuh ada misalnya dalam tanda kan abang-abangan juga kadang kayak Neneng jomblo ya, ada yang gitu kan Bang gitu. Maksudnya kayak gue juga kadang cerita ke Teh Kiki gitu. Terus kayak ya jangan hati-hati, takutnya malah jadi salah perspektif. Kalau Bang Us kan tahu Neneng gimana gitu kan. Ya kan komik lain mungkin nggak tahu Neneng curhat tiba-tiba kayak Neneng nih mau deketin apa gitu takutnya. Karena emang akhirnya jadi kayak apa ya, kayak nggak tahu ya Neng, ini mah baru kemarin gue alamin ya. Ini hal yang menurut gue itu di luar nalar gue Neng. Jadi kemarin gue tuh ngisi datang ke acara teman gue, si Uwan Juicy Lucy tuh diajak di satu bar buat jadi karaoke leader gitu.
Datanglah gue sama Gilbas kan. Dan yang lihat story-nya tuh. Ya kan? Baru kemarin kan itu, ya kan? Terus kayak, itu ada satu cewek yang mau dipakai. Dia mau? Enggak, ceweknya nggak mau. Oh maksudnya yang Cowoknya diingin, mau Ceweknya nggak mau. Cowoknya mau pakai dia. Dan nggak tahu kenapa itu cowok-cowok yang di situ kayak, Bang, yang ini bahaya nih bang, ini segala macam, kita jagain ya bang, yang ini segala macam gitu. Gue bilang itu beneran emang ceweknya nggak mau apa emang lagi berantem aja, karena kita harus tahu dulu nih posisi gimana. Lu bayangin aja orang mabok di tempat berisik tapi ngomongin hal kayak gitu kan tolol ya. Maksudnya kayak diskusi ya, malah diskusi. Iya. Makanya gue respect banget sama teman-teman gue kemarin yang datang, yang bantuin tuh cewek tuh, thank you banget. Jadi kayak bilang kayak, bang ini gue jagain. Jadi si ceweknya ada di meja DJ. Terus? Biar dijagain sama semua. Dibawa ke, dibawa ke. Jadi sama DJ-nya pun dijagain. Terus kayak lapor, tiap apa-apa tuh lapor sama gue kayak, bang ini udah gue amanin, ini temennya yang ini yang temenan cowoknya tuh yang si ini masih ini gitu. Oh, supaya buat jagain dia nggak diapa-apain. Iya gitu, terus gue bilang kayak, lu kenapa gini? Iya gue tahu bang, lu soalnya nggak macam-macam. Dan tainya lagi teman si cewek ini, ada temannya udah mabuk tuh nempel-nempel gue kan, bang nyanyi dong gini segala macam. Tiba-tiba nih cewek ngomong kayak gini, nggak boleh gitu, dia udah punya istri. Anjing, gue aneh banget. Bahkan di tempat yang orang-orang liatnya negatif aja, kita bisa milih buat jadi tetap di pendirian kita, ngerti gak sih? Iya, kan? Maksud gue tuh kayak tiba-tiba dilarang gitu. Terus tiba-tiba orang yang ngelarang gitu ngomong kayak gini, bang, gue nggak ngefans sama lu, gue ngefans sama anak lu, sama bini lu gitu. Keren, dan dia ngejagain itu. Iya, maksudnya karena si cewek ini tuh kan suka nonton konten gue, jadi tahu kalau gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak dia tuh bilang, tapi temannya kan nggak bisa dikontrol karena dia tahu temannya juga kan. Jadi kayak udah jangan, ini udah punya istri gitu. Gue kaget banget sih Ki. Kondisi-kondisi kayak gitu tuh yang kadang-kadang bahkan di tempat paling gelap pun gue masih dilindungi gitu. Iya, betul. Maksudnya dengan aduh tai lah Neng itu. Gue kalau gue bayangin kayak anjing, kan katanya di tempat kayak gini kan kata orang nggak ada orang baik gitu. Iya, ternyata ada. Masih ada. Gila, ngelindungin ini cewek. Gue sampai antar sampai mobil. Makanya orang yang nggak pernah ke situ nggak usah so-soan tuh. Di situ kayak terus gimana? kayak pas gue nganter pulang terus kayak ada si cowoknya kan masih mencoba kan. Terus dia ngomong kayak gini kayak, ya lah bang, mau lu bungkus gitu. Gue ngomong gitu, yang marah yang ini bocah-bocah yang iya. Lu jaga omongan lu anjing, dia mah kagak ngapa-ngapain, dia jagain ini goblok, lu tolol gitu. Bagus. Kalau lu kagak begini, Bang Usil nggak bakal sampai sini gitu. Iya. Itu sih tahe sih. Tapi untung nggak jadi berantem bang. Tahan tuh ya. Ya, bocahnya piyik. Kasian kalau di kan bang. Sumpah, di Holy Wings aja gue tolak-tolakin karena yang sebadan gue nggak ada yang Kenapa orang-orang ini malah jadi berani ya? Iya, maksud gue kayak di Holy Wings. Gue aja disentil lu sakit banget bang. Banyak hal yang gue lihat dari Kiki dan dari Neneng juga, pertemanan yang yang gue bayangkan lu tuh pertemanan realita harusnya gitu. Jadi kayak pertemanan yang tidak harus kayak yang berjilbab semua. Terus yang nggak berjilbab tuh ngomongin yang berjilbab tuh ngomongin yang nggak berjilbab. Itu kan lumrah terjadi gitu, tapi lu berdua gue salutin kayak wah tai sih, kayak ngeliat lu berdua tuh lu berproses bareng gitu, kayak lu punya masalah saling sharing dan kita tidak saling menghakimi satu sama lain. Dia cerita hal terburuk, tergoblok, tertolol yang pernah kita sama-sama lakukan, kita nggak takut karena gue nggak akan dijudge sama dia. Gitu, kayak ya udah, itu bagian dari hidup, itu akan terjadi. Lu mau cerita apapun enggak, itu udah terjadi. Gue nggak ada hak buat ngejudge lu. Yang penting adalah gue ada buat lu ada buat gue, udah sesimpel itu bang. Karena hal-hal, Neng selalu bilang kata Kiki, kalau misalnya dia sakit hati sama siapapun, itu di luar kontrol kita teh, itu urusan dia sama Tuhan. Yang bisa kita kontrol perasaan kita. Iya, gimana kita menerimanya kan? Iya, kayak kalau sedih ya udah terima aja. Emang gimana caranya kita nggak sedih gara-gara hal itu lagi. Jadi gue pulang ke dia adalah untuk menyelesaikan sedih gue. Yuk cabut kemana? Ya tiba-tiba kita ke Surabaya. Tiba-tiba nggak ada angin. Nih, dan kira-kira udah lama nggak curhat bang, udah lama nggak curhat. Tiba-tiba nih. Gue kayaknya pengen curhat deh, ayo mau ketemu di mana? Pilih aja 3 kota, kemana? Malang, Medan, apa Surabaya? Terus kayak, gue suruh dia pilih.
Iya, terus kayaknya Medan nggak usah ya, masih ada kenangan di sana. Ya. Tiba-tiba screenshot tiket, udah gua beli ke Surabaya. Terus kayak ya udah gua cari hotel yang ada di Surabaya, udah gua booking, udah berangkat. Sampai siapa sih yang kaget, manajer atau siapa Iya, gitu? kayak Malam gimana? itu lu masih di situ, tiba-tiba besok lah nggak bisa lagi di Surabaya. Si anjing, Kok nggak bilang-bilang? malam udah masih di situ, besok udah di Surabaya. Random. Tapi itu yang membuat pertemanan kaya tuh itu tahu. Impulsif kita saat berteman. Betul. Itu yang jadi cerita karena gua sama Gilang itu temenan lama. Gilang gomblo. Gilang bukan dong. Gilang siapa tuh? Ramadan. Iya. Kenal banget tuh gua sama drummer Gigi. Iya, Ramadan. Jadi kayak pas gua sama Gilang tuh impulsif banyak. Tapi sama Viko juga impulsifnya banyak juga gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu yang ternyata pas kita lakuin kayak di hari itu kita beres ngelakuin itu tuh kayak ngapain gitu ya? Masa tiba-tiba dia nyamperin gua ke Jogja gara-gara galau? Kan ada ya, naik pesawat. Tiba-tiba gitu kan kayak curhat gitu kayak wah kayak intens banget gitu kayak wah ini tak terus diakhiri endingnya kayak ngapain gua ya gitu. Bang, jangan kan gitu bang, kan ini dari sini ke Rosopot dekat banget 3 menit ya? Iya. Bisa-bisanya buka hotel di bawah, malas pulang padahal Buka hotel di Goodreads. Rosopot di lantai 8, kita di lantai 6. Tapi itu privilege-nya kan Ki. Maksud gue kayak gue juga punya rumah, tapi kalau ketika gue sama bini gue lagi kemabukan ya gue balik ke hotel. Iya. Jadi kayak pas apa namanya? Nggak tahu sih bini gue tuh anjing banget kalau lagi mabok ya kayak kamu kuliah di mana gitu. Jadi kayak orang baru kenal. Lucu banget. Apa gitu ah? Terus malu-malu dulu gitu. Kamu Tiba-tiba Kita role masih di play klub ya? situ. enggak udah di kamar, udah di kamar terus kayak Anjir, ngebangun suasana gitu. Ih, lucu banget. kamu kayak gini sama cowok sama cewek mana aja gitu yang Jadi deg-degannya sama lagi ya, iya, deg-degannya. dalam hati gue tuh sudah memiliki lo loh, kita sudah punya anak, kita sudah punya pernikahan yang sudah 6 tahun, terus kayak lu masih menghibur gue gitu. Maksud gue kayak hal-hal yang kayak gitu tuh mahal, maksudnya gue nggak minta. Iya. Gue nggak minta, gue kan pengennya langsung gerusuk aja kan, langsung aja kan to the point kan gitu. Tapi dia enggak gitu kayak abis itu kayak kamu suka nggak diginiin gitu. Bunda Tika is my role model, anjing. Gue cinta banget sama Bunda Tika. Iya, Kayaknya belajar ke dia nggak sih? Besok kita ke rumah. Iya, karena sebenarnya gue bilang sama mereka berdua juga kalau masalah ada apa-apa segala macam soal inisiatif gitu. Kadang-kadang perempuan tuh nggak mau inisiatif karena takut dianggap murah. Yap. Nggak mau inisiatif karena takut kecewa. Sudah inisiatif, sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata cowoknya masih brengsek gitu. Nah, gue selalu ngasih perumpamaannya adalah gimana kalau ternyata cowoknya nggak brengsek gitu. Karena selalu ada 2 kemungkinan kan? Iya, gitu. Dan kadang-kadang perempuan terlanjur menyerah sebelum melakukan yang terbaik. Ini true story, ada temen gua, followers gua yang akhirnya jadi temen gua, jadi temen main game gua. Dia bilang, bang kayaknya gua sama bini gua mau cerai nih, segala macam bla 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 gitu. Terus gua bilang kayak, lu udah ngobrol semuanya belum sama dia? Lu udah cerita semua belum sama dia? Belum sih bang gitu. Ya udah gua nggak ngasih saran ya, cuman kalau lu mau, lu pengen nge-keep pernikahan ini, lu terbuka lu berdua tentang semua dosa-dosa lu sebelum menikah dan juga setelah. Gue bilang gitu. Udah. Akhirnya mereka cerita tuh ternyata istrinya itu nggak mau maksimal ke suaminya karena dulu pernah trauma sama cowok. Oke. Gitu. Ini true story ya, Iya, ini story. iya. Ini true story. Terus kayak oh pantesan aja kamu selama ini selalu takut kayak kadang-kadang cuma dipegang aja kayak istrinya gitu. Iya, Kayak secara Iya, tidak refleks. kan Nya kalau udah. suaminya dulu si suaminya dulu nggak tahu dia punya trauma apa kan mikirnya pasti Iya. lu kenapa sih kok jijik Iya, sama gue. kok jijik sama suami sendiri gitu kan padahal masalah. ternyata itu dia punya trauma gitu. Tapi akhirnya mereka bertahan sampai sekarang. Setelah pernikahan berapa tahun tuh bang? Setelah mereka nikahnya udah 4 tahunan lah. 4 tahun. Jadi kayak akhirnya mereka jadi kayak apa ya, kayak sampai sekarang tuh gue masih suka kontak-kontakan apa segala macam, kayak dia selalu ke rumah gue tuh kayak yang bawa apa, bahkan gue dikasih kayak Gundam gitu sama dia, terus kayak lu ngapain sih lu tiap kali ke rumah gue bawa, soalnya gue nggak bisa balas bang, lu udah nolong gue sampai mana gitu. Jadi kayak gue bilang kayak nggak usah, lu main aja ke rumah gitu. Dan ternyata gue merasa kalau pilihan gue memilih Bunda itu ternyata main
Mind blowing. Mind blowing gitu. Jadi ternyata setelah gue ketemu sama Bunda dan ternyata dia bermasalah, jadi gue melihat siapapun yang punya masalah tentang pasangannya, tentang perempuan apa segala macam, gue bilang kayak itulah lu diuji sebagai seorang imam gitu, itulah lu diuji sebagai seorang laki-laki gitu, dan gak tau kenapa efeknya pun gak cuma sama laki-laki gitu, tapi juga sama perempuan kan Neng. Betul. Nah itu ya tiap ngobrol sama dia tuh kayak kemarin even di launch lagi nonton stand up komedi, kayak cuman Bang Us narik ke kasir kan, terus gimana gitu. Terus kayak ya nangis di sini, maksudnya kayak nggak tahu tiba-tiba tuh kayak ngerasa iya ada Bang Us gitu, ngerti nggak sih kayak. Jadi ada rest area. Iya. Iya kan? Iya. Karena saya tahu kayak banyak orang-orang yang sekarang hidup di jalan tol, termasuk Kiki. Kiki ini hidup di jalan tol, yang pacingnya tiap hari tuh kenceng banget gitu. Dan dia pun merasa kalau orang lain, karena kalau gue berada di posisi itu karena gue juga ngerasa ketika ada di posisi di jalan tol, kita ngerasa kalau orang lain juga ada di jalan tol gitu. Iya. Jadi kayak ngerasa kalau gue curhat sama dia kayaknya juga dia juga lagi kenceng, lagi ngebut, lagi ada yang pengen dituju gitu. Gue pengen ngobrol sama dia juga. Dia juga kayaknya juga buru-buru gitu, dia juga ada yang harus dikejar gitu. Nah gue bilang makanya sama kalian berdua kalau gue tuh rest area, dan gue memang suka jadi rest area. Gue suka jadi rest area, gue suka jadi jembatan gitu. Dibanding gue bikin tol baru, mendingan gue bikin rest area. Dibanding gue bikin gedung, mendingan gedung yang ada gue bikin jembatan. Kapanpun lu capek, lu pada istirahat, mampir lah rest area. Karena gue tahu Ki, rasanya ketika ada di jalan tol itu dan Gak ada rest area gitu, gue tahu rasanya. Bisa nggak kita akhiri terus kita ngobrol aja Bang? Iya. Tapi kayak kalau misalnya, dan itu kan pernah ya ketemu artis senior Bang, terus kayak bilang iya ya Uus tuh parah banget attitude-nya gitu. Terus yang tanya emang pernah syuting bareng di mana? Nggak pernah, cuman denger dari artis lain. Gitu. Menurut Neneng gimana Uus? Baik. Ya emang yang Neneng ngerasain dia baik gitu ya. Maksudnya kayak, nih kalau misalnya Neng nggak peduli ada yang ngomong apapun tentang Teh Kiki atau Bang Uus di luar sana, Kiki seksi apa Neng, tolong dong kasih tahu Kiki temennya banyak banget yang kayak gitu. Pasti. Banyak banget. Padahal kayak mereka nggak tahu gimana Teh Kiki yang ngajarin Neneng tentang bertahan di sini tuh dia gitu kan. Terus mampus nih orang nih dengerin, mampus bener. Terus kayak nih buat teman-teman yang nggak tahu aja ya, Bang Uus adalah salah satu orang yang nggak ngangkat telepon Neneng. Kalaupun nggak ngangkat langsung ditelepon balik pakai pulsa bukan pakai WhatsApp. Lu abodemen kan? Enggak. Yang bayar Bunda. Oke. Pantesan. Iya pasti kayak gitu. Enggak, karena gue nggak mau kayak obrolan kita tuh nggak nyambung. Terus juga jadi kayak obrolannya jadi kayak ada delay-nya. Gue nggak mau. Gitu. Pas lu refleks pengen jawab apa, terus gara-gara delay, gue lagi ngejawab apa pertanyaan lo atau statement lu, jadi kayak nabrak-nabrak, gue nggak mau. Jadi padahal itu 2 jam nelponnya. Ya yang nggak enak kayak, ini kok pulsanya nggak habis ya gitu. Yang mungkin rezeki aku ditambah sama Yang Maha Esa. Karena untuk bayar-bayar yang betul, sedekah kayak gitu, benar, itu tuh sedekah waktu sedekah kan? waktu. Benar banget Bang. Kita sampai jam 3 ya waktu itu, jam 4 di setelah. Iya, terus gue cerita sama Bunda gitu. Ayah semalam, karena gue ada CCTV kan di rumah, terus kayak ayah semalam teleponan sama siapa gitu, sama Neneng gini. Terus aku kasih lihat chatnya ke Bunda kan gitu segala macam, terus kayak oh gitu, ya udah. Tapi Nenengnya nggak apa-apa kan, nggak aman. Iya langsung gitu. Bunda langsung DM kan, Neng kalau mau minum Neng kalau misalnya mau main di sini aja. Ya emang kalau orang main gak dikasih minum kan dikasih. Ya pasti kasih lah, kasih minum maksudnya. Ya maksudnya gue kayak gue tuh bersyukurnya adalah kayak gue ngelihat kalian ini yang apa namanya, gue tahu rasanya ada di posisi kalian di jalan tol dan segala macam tadi gue udah bahas, dan di sisi lain itu kadang-kadang kalau kitanya juga terlalu soto ya, kayak misalnya kayak udah laki cerita aja sama gue, anjing kenapa gitu, maksudnya gue siapa gitu. Jadi ketika gue sangat senang ketika ada teman-teman apalagi junior gue yang membuka obrolan langsung. Dan gue bilang, Neneng sempat bilang sama gue kayak gini kayak, Bang ini nggak apa-apa nih gitu apa segala macam bla bla bla. Gini ya,
kan Neneng tadi cerita Kiki lagi sibuk, si ini lagi sibuk, ini lagi sibuk gitu. Dan ketika Neneng dengar cerita mereka, Neneng ngerasa kayak apa yang Neneng pendem tuh gak bisa keluar. Dan akhirnya sampai Neneng cerita sama aku, berarti pada akhirnya kan dari circle ini pun kamu harus cerita ke orang lain, kamu percaya gitu. Terus kayak Bang Us gimana, ini kan udah jam 3 pagi apa segala macam. Gue bilang gini ke Neneng, Neng, gue bersyukurnya alhamdulillah gue tuh ketemu temen-temen, ada temen gue lain lagi yang sampah gue di sana gitu. Jadi emang tempat sampah butuh Tempat penampung. sampah Iya, gitu. Jadi kayak kalem gitu. Dan bahkan gue gak butuh tempat sampah lagi sekarang gitu. Karena Udah punya recycle, punya bunda. Oh, pembuangan lain. Jadi itu bukan ngebuang sampah lagi, tapi ini daur ulang gitu. Jadi kayak ya kan kamu tahu kalau kamu beban kamu tuh gini segala macam. Kan kamu tahu kamu nggak cuma nolong aku, kamu tuh punya ini segala macam bla 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 gitu. Terus kayak oh ya udah deh. Jadi recycle. Jadi kayak harusnya gue ini curhat ke orang lain, jadinya kayak nggak perlu curhat lah, orang udah lega sama dia gitu. tapi yang mau tanya deh Bang, apa rasanya jadi rest area? Itu kan lu menampung banyak cerita. Ketika kayak menurut Neneng masalah. Kayak ketika Neneng ceritain ketika Neneng dengar cerita hal bahagia Kiki ke Neneng, ya Neneng akan merasakan itu karena empati kan. Pun sebaliknya gitu. Ada energi. Dan itu kan banyak, itu kan di luar kontrol Abang ketika orang-orang mau cerita ke Abang gitu. Terus ketika apa rasanya mixed feeling seperti apa? Pasti mixed feeling banget kan? Aku selalu nanya itu ke pegawai rest area. Aku pernah beberapa kali nanya, aku kan dulu kan dari Bandung ke Jakarta kan bolak-balik kan. Ada kuliah, ada kerjaan, segala macam. Pernah iseng nanya gitu kayak yang pegawai rest area gitu. Bang, ini kan di tengah-tengah tol nih. Terus abang pulang gimana gitu? Ada bang lewat jalan belakang, lewat kampung belakang. Emang rata-rata yang kerja di rest area sini tuh yang ya kan warga jadi rest area itu dibuatnya nggak jauh dari perkampungan atau nggak dari kota daerah situ gitu. Jadi kayak oh abang kok nanya, bang nggak pernah ada yang nanya tahu gitu soal gimana kita ada di sini gitu. Jadi kayak itu hal simpel yang mungkin nggak pernah orang tanyain ke pegawai rest area gitu. Dan gue nggak tahu ternyata gue nanyain hal yang nggak pernah ditanyain orang gitu. Kalau lu kesini gimana gitu. Walaupun lu udah tahu tapi sekedar nanya kan kayak anjing ada orang yang punya kepekaan sampai sini ya gitu. Dan gue sebagai lu tanya begitu gue kayak ya udah gue bilang kayak ya memang bebannya berat, memang jadi kerja di rest area mah emang bukan hal mudah gitu. Tempat persimpangan, orang datang, pergi. Orang cuma datang ngopi, nyeduh pop mie. Cabut lagi gitu, tapi ternyata tempat kita itu ngebuat rest area itu ngebuat orang yang lagi mau sampai tujuannya itu selamat gitu. Gitu. Dan mungkin itu kepuasan pegawai rest area. Buat orang-orang yang lapar, orang yang pengen kencing, karena ada mereka. Iya. Bisa kenyang, bisa tidur jadi sebentar. Jadi nggak tabrakan. Iya. Jadi bisa sampai rumah, masalah nih orang-orang yang habis dari rest area lupa sama kita gitu nggak peduli. Udah berapa kali orang juga habis curhat sama gue apa segala macam, hidupnya membaik, terus itu gue juga nggak ngerasa baper kayak oh ternyata lu pas udah sukses lupa sama gue. Enggak, karena gue tahu job desk gue tuh rest area. Suatu saat lu bakal kesini lagi. Iya lagi. Yang gue lakuin mah servis aja yang butuh gue servis. Jadi kayak nggak ada obrolan atau statement yang kayak oh lu ke gue pas ada perlunya doang. Rest area kurang legowo apa gitu. Iya benar. Orang ada yang cuma numpang pipis, numpang tidur, supir truk gitu, numpang sholat, numpang ngopi. Tapi ya udah, maksudnya tapi kalau orang nggak sadar kalau sebenarnya rest area itu dibuat sama orang yang ngerti gitu kalau ya orang tuh butuh peristirahatan gitu. Coba lu lihat dijual buat rest area berapa triliun coba harganya. Apakah akan balik modal? Enggak tahu Ki. Neng. Dari tadi potong kuku. Iya. Betul. Kayaknya lu banyak mikirin gue ya bang. Apa? Lu banyak mikirin tentang soal gue ya. Karena banyak hal yang nggak lu tahu langsung dari gue kan. Lumayan. Tapi gue mengerti. Karena di jalan tol kan. Gue ngerti. Makanya Neneng sangat baik sekali untuk bisa cerita beberapa hal dari lu dan gue ngerasa kayak ya gue harus datang, gue harus ngobrol langsung, gue pengen lihat lu langsung, mungkin salah satu contohnya adalah ya kesempatannya seperti ini gitu.
Karena biasanya setelah konten pun ada obrolan lagi. Harus Gitu. Nah itu dong. maksud gue gitu. Karena gue datang kan gak cuma buat sekedar konten gue pengen ada silaturahmi gitu. Ada beberapa hal yang ternyata terbukanya setelah konten Betul. gitu. Kadang kan ada yang kayak kita jangan ngobrol dulu sekarang, ya ngobrolnya di konten aja. Udah ngobrol. Kalau gue nggak pernah takut. Iya, Kayak takut kehabisan, gitu. Iya, takut kehabisan bahan Gue nggak obrolan. pernah takut karena hal yang personal terjadi di antara gua sama Neneng, gua sama lu dan segala macam pun bisa dibahas di sini gitu. Iya, Tapi hal yang lebih Lebih daripada obrolan di sini. itu nanti bisa ada gitu, dan gue tidak pengen pakai clickbait itu buat ngejual nama kalian biar viewers gue gede. Kayak siapa sih? Ditembak gak tuh? Jangan dong, ini ada nih lambangnya di sini nih. Ada lambangnya tuh. Ada lambangnya. Enggak, pas di editan nanti beres editan ada. Oh, Om Deddy. Bang anjing Om Deddy. Fuck you. Ngundang orang tapi jurang lu nggak ketawa. Lu nggak respon. Ada buat minta pendapat gue dulu lagi. Ini udah oke belum, Neng? Terus kayak, Oke ya. Karena kita nonton Bintang Emon Iya, berdua. iya. Berdua kan. Dan lucu materinya. Lucu ngeri terus gue kayak brilliant. Gue nggak minta Om Deddy buat ketawa terbahak-bahak kayak yang jadi paksa. Gue juga nggak semuanya ketawa, tapi gue anjing respon ya gini. sambil mandi, sambil boker dia marah-marah. Abis nonton gue nge-tweet sambil boker. Iya. Anjing gue harus ngomong nih gini apa ya tapi ya kayak gitu kan. Terus pas gue kan contoh nih misalnya kayak gue di lapor Pak roasting pejabat itu kan bebannya gede banget. Betul. Karena yang nonton nasional. Yeah. Kalau boleh milih mending gue roasting off air bang. Yeah. Lucu nggak lucu yang nonton itu doang. Betul. Di nasional kalau satu nggak lucu mati, terlalu pedes orang tersinggung mati, iya kan gitu Seenggaknya kan. reaksi lah. Nah maksud gue sehingga bikin materi itu kan tidak semudah itu, ya kan. Nah terus ketika gue waktu itu anjing Bintang Emon datang ke Somasi ini pasti ini banget kan. Terus pas gue nonton, gue respon set di pojok kiri paling bawah ada muka Om Deddy. Terus kok dia kayak cuman bangsat, gue jadi kayak ke-skip gara-gara mukanya Om Deddy, jadi gue kok gak respon ya orang, kita di rumah kayak gitu. Tonton lagi terus. Saat gue udah mau kok begitu anjing. Tapi jujur ya di Somasi itu ada beberapa orang yang sampai kayak apa namanya, tolong bantuin ya gitu, ketawa. Untuk minta ketawa. Iya, maksudnya kayak sorry deh, gue harusnya nggak ngomong sama lu mah support terus ya. Karena gue apa ya, kayak gue tuh datang ke Somasi tuh gue kosong pala gue, Neng. Karena gue pemikir juga kan. Jadi gue nyetel dulu, gue ngerokok dulu, ngopi segala macam, kosongin pala. Karena gue pengen nikmatin gitu. Gue nggak pengen nambahin, gue nggak pengen apa segala macam. Pala gue bikin kosong biar bisa nikmatin materinya gitu. Karena gue tahu di situ penontonnya sedikit kan. Jadi kayak gue nggak pengen komika yang datang pun kapok gitu. Bahkan Ernest pun bilang sama gue kayak, bro, kayaknya butuh penonton asli ini atau penonton di luar daripada itu ya untuk ini segala macam. Gue bilang kayak, ya cuman masalahnya Om Deddy itu jadwalnya agak lumayan padat. Jadi nggak tentu gitu kan. Dan kadang-kadang setelah Somasi pun ada podcast dengan kementerian apa segala macam, dan mungkin kepalanya udah di situ. Kalau gue, jadinya kayak daripada gue ngelihat dia, mendingan gue support yang nonton aja yang di depan mata. Iya, makanya kadang-kadang kalau ada komika yang ada di atas panggung, ya nggak gitu ke gua. Iya, pas gini soalnya bang, kayak gua ngerasain kan roasting pejabat tuh kan sama ngerinya dengan stand up di Somasi. Nah, gua bersyukur banget di lapor Pak adalah teman-teman kayak Pak Wendy, Pak Surya, Pak Dika, respon mereka nggak selalu ketawa kok. Respon mereka ketakutan juga, tapi respon itu gue butuhkan, artinya materi gue works. Betul. Ketika dia, ketika dia cuma kayak diem kan gue, apa yang salah nih? Satu. Kedua, kita lapor Pak ada penonton 8 orang doang, Bang. Betul. Lalu tahu kan? Tahu. Nah, mungkin bisa jadi penonton itu di bawah ada yang nguap. Makanya kenapa dia nggak ditampilin di layar? Karena kan pasti ngeganggu dong. Ketika di TV tuh ada, kan ganggu dong. Nah, itulah muka Om Deddy di situ. Kenapa dia ditampilin mukanya di situ? Sementara muka itu kan editan, Bang, tempelan. Kalau alasannya adalah pembela dia bilang, lu jangan usah sotoy deh Ki, Om Deddy tuh mikirin ini materi layak atau tidak layak buat tayang. Kan lu bisa edit ntar anjing abis kelar nonton, lu nonton dulu kosong pikiran lu fokus nikmatin materinya, jangan malah mikir ini aman gak ya,
lu Ada ngeganggu. editing ya betul. Ada editing terus. Iya. Atau kalau emang misalnya udah terlanjur lu kepikiran, muka lu nggak selalu munculin di situ biar aja Bang Uus sama Katia. Udah nggak apa-apa. Ya maksud gua ini hal yang gak didapat sama komunitas lain, tau gak? Jadi kayak ada beberapa orang yang beda komunitas, beda ya ada musik, ada apa segala macam kayak Bang Us, kok gue lihat anak stand up gak pernah ada yang berantem ya? Ada, gue bilang. Ada. Jadi benderanya banyak, gitu. Nah kenapa gue pilih jadi rest area? Karena tuh sudah terlalu banyak bendera di sini. MLI, HH, Korp, Comika, Komtung, segala macam gitu. Gue bilang kayak gue pengen jadi rest area aja karena sudah terlalu banyak bendera gitu. Terus kayak apakah lu ada di tengah-tengah tuh? Enggak, gue tuh rest area buat siapapun dari bendera-bendera ini yang butuh tempat buat kayak Bang kenapa ya Bang ya gue di sini jadi benci sama si ini segala macam. Bang kenapa ini segala macam. Jadinya gue ngerasa ketika ada komika yang datang ke somasi apa segala macam, gue ngerasa gue punya keharusan buat ngedukung komunitas dan termasuk Kiki. Kiki berbuat kayak punya statement seperti itu. Gue yakin karena kita tahu komunitas kita tuh di luar daripada bendera-bendera ini yang dinaungi sama Stand Up Indo, kita semua tuh saling support Exactly, gitu. Bang. Di luar daripada orang yang pengen manfaatin Kiki, apa manfaatin Neneng atau apa segala macam. Cuman intinya adalah core-nya gitu. Kita tuh saling nolong gitu di Stand Up Indo gitu. Jadi kayak gue sangat mengerti apa yang dilakuin Kiki, cuman gue sebagai orang yang di belakang layar pun tahu gitu. Jadi kayak, aduh anjing nih satu sisi apa yang Kiki utarain bener. Tapi abang juga lihat dua sudut pandang kan? Iya gitu. Jadi kayaknya kita harus ngobrol deh. Maksudnya kayak apa ya? Kayak gue tuh kadang-kadang suka menyesal mengenal banyak orang tuh. Karena jadi tahu Lu semua. tahu semua sisi-sisinya. Itu. Iya. Orang bisa komentar Pak Luhut seenaknya, bikin komentar atau tweet savage di Twitter. Bisa komentar savage tentang Deddy Corbuzier di Twitter apa segala macam karena lo tidak mengenal dalamnya gitu. Nah, yang kadang-kadang gue tuh suka berpikir kayak apakah ketika kalian tahu semuanya dalam dua sisi, lo akan komentar yang sama gitu. Jadi kayak konten-konten kayak gini tuh ternyata membahayakan diri gue juga. Karena jadi tahu kan. Karena jadi tahu. Iya benar. Jadi bahkan ke orang-orang yang dimusuhin publik aja, ketika gua ketemu orangnya anjing nggak gitu. Iya, gitu. betul. Jadi kayak, oh mentang-mentang lu kenal sama dia, jadi lu belain dia. Bukan No, gitu. Gitu. Maksudnya kayak, karena dia tahu ada beberapa orang yang dalam karirnya di entertain tuh nyetel. Jadi kayak ketika gua lagi syuting gua begini. Tapi ketika di luar syuting gua begini. Kiki akhirnya melihat kan, ada yang seperti itu kan. Dan kita tidak menyalahkan orang itu. Ya emang, kayak pun misalnya kayak sebel sama Om Deddy karena begitu, tapi gue tetap ngucapin happy wedding. Iya, karena gue sebel di situnya aja. Nah itu, lu punya kewarasan gitu kalau misalnya ya orang nikah sama ya bukan urusan sama konten somasi. Iya, maksudnya kayak bukan jadi urusan gue untuk ngancurin pernikahan dia gitu. Maksudnya kayak nah hal-hal yang kayak gitu tuh gue salut banget sama anak stand up sih. Maksudnya kayak anak-anak tuh tahu tempat gitu. Emang kalau yang dikomentarin cuma soal somasinya doang, jadi secara personalnya kayak ya dia nikah ya udah diucapin juga ya udah gitu. Maksudnya kayak tapi lu sadar gak sih kayak lu berdua aja kadang-kadang diadu domba sama netizen gitu. Kacau. Parah. Lu ngapain sih temenan sama dia? Gini aja dia deh. ngapain sih temenan sama lu? Gini aja deh. TikTok bang. Orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya Neneng tuh kalau story di bar ya udah ke bar aja. Karena Neneng tahu Neneng nggak minum gitu. Terus orang-orang banyak jadi orang yang hijab-hijab jadi pengen ke bar juga. Emang boleh ya ke bar pakai jilbab? Boleh. Emang selalu punya pilihan. Kita tuh selalu Itu punya cuma pilihan. kayak restoran ada musiknya doang sih. Iya, gitu. Betul. Iya, Ya betul. Terus Iya. kayak makan martabak, chicken wings, Iya. Nasi goreng Iya. gitu-gitu. Nah terus kayak misalnya joget ke bar gitu, terus kayak wah Neneng nih gara-gara sama Kiki Nah. jadi joget jadi ini. Nggak usah ke Holy Wing dulu deh. Yang Di TikTok, TikTok, di aja TikTok. bang, TikTok kan semua orang ngelakuin ya. Iya. Mau anak kecil, anak muda berjilbab, yang security, yang ustadz, yang apa semuanya kan upload TikTok kan. Gue joget sama Neneng TikTok nih, joget dia kan juga bagus ya. Iya. Neng jangan atuh terlalu dekat sama Kiki kan jadi kebawa-bawa. Padahal Model jilbab dia jadi begini aja. Kalian teh Padahal yang ngajarin gue joget dia. Karena dia susah banget diajarin joget bang. Kalian teh ya teman-teman ya, saya mah cuma mau ngasih tahu kalau emang hidup kalian tidak seasik mereka, jangan dipukul rata. Iya betul. Maksud gua kayak
kayak apa namanya? Joget berdua di TikTok si neneng jilbaban tapi dance lebih lekoh gitu, lebih hot ya. Lebih hot apa segala macam. Nah emang kita mah tidak pernah menyadari kalau misalnya tahu kalau neneng ternyata lebih bisa gitu. Dan dia ngajarin aku malah. Makanya banyak cowok-cowok yang penasaran sama neneng karena siapa tahu menemukan hidden gem. Hidden gem aja. Coba bener gak? Iya kan? Jadi kan teman-teman nggak tahu neneng SD jaipongan. Iya, mbak bisa taktok. Sedangkan kamu guru. Iya. Kamu futsal guru. Aku iya kan? Makanya kayak orang-orang tuh kadang-kadang suka apa ya? Orang ini berteman berdua baik-baik aja. Cuman orang lain tuh ngeliatnya kayak berdasarkan histori mereka gitu. Kayak gue mah biasanya jilbaban, temenannya mah jilbaban lagi gitu. Kayaknya yang ngasih pengaruh buruk Kiki gitu. Kiki ngasih, ya kan kayak nenek ngasih pengaruh buruk ke Kiki gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh kayak kalau kita nggak kuat-kuat mental ya, kalau kita nggak kuat-kuat sama pertemanan kita itu hancur tahu. Iya, benar. Dan gue sudah melihat ada pertemanan yang hancur cuma karena popularitas itu sudah banyak sekali. Bener. Anda sudah lihat sendiri kan? Makanya sekarang saya senang ketika banyak komika yang ada di industri. Saya sangat senang karena jadi ada temennya ya? Enggak, jadi akhirnya mereka ngomong cuma bilang Ngeliat. bener ya bang, iya ya bang. Oh gitu ya bang ya, gitu. Jadi kayak ya udah maksudnya kayak gue bersyukurnya kalian tuh bareng-bareng sekarang itu kayak satu ombak gitu. Gue tuh riak zaman gue dulu di TV itu riak. Gue satu-satunya untuk nyemplung bareng sama mereka itu satu-satunya gitu. Apapun yang gue lakukan sangkut pautnya sama stand up Indo. Iya. Apapun yang gue lakukan ntar yang dinilai adalah komika-komika lain yang bakal diundang gitu. Jadinya kayak, berat banget tau. Jadi pemula ya, salah satu pemula maksudnya. Iya. Yang mulai duluan. Yang mulai duluan gitu, yang nebang rumput. Benar, karena nggak pernah tahu di depan tuh ada apa. Yang buka jalan. Iya. Sekarang kita udah tahu, kemarin bagus. Gini, berarti kita. Iya, itu kan. Maksudnya gue akhirnya gue berpikir kalau ternyata kalau kita berkarir dengan nebang rumput ya, maksudnya kita buka jalan buat orang lain, gue juga ngerasa kalau rezeki gue juga tidak berkurang. Jadi kayak banyak orang yang takut buat buka jalan karena takut orang lain yang enak kitanya enggak gitu. Pikiran-pikiran itu ya. Gitu, dan nyatanya ya seperti yang kalian lihat hari ini gitu, maksudnya aku masih punya waktu buat kalian, aku masih punya waktu buat keluarga, buat ibaratnya uang pun bertambah. Iya. Gue cuma pengen bilang ke Kiki gitu kan, Neneng gitu, apapun yang kalian lakukan gitu di karir kalian gitu, stay true to yourself aja gitu, jangan takut untuk nanti kehilangan apa karena aku sudah pernah berada di sini, aku tidak ingin kehilangan ini gitu. Soalnya teman-teman aku yang dulu SD bawa supir, pas SMA nggak bawa supir karena bapaknya bangkrut. Begitulah hidup. Iya benar. Begitulah hidup. Jadinya aku nggak pernah apa namanya ya melarang si ini naik gitu. Aku pengen mereka ngerasain sendiri gitu. Kayak aku dulu waktu ke Jakarta pun, aku masuk TV pun ada seniman-seniman Bandung bilang ke aku kalau ngapain sih Us lu ada di sini, lu tuh bisa sendiri, lu tuh bisa soliter gitu dengan diri lu, dengan prinsip lu apa segala macem. Enggak, karena aku nggak pengen benci sama orang atau nggak suka sama orang karena omongan orang lain, bukan karena gue alamin sendiri gitu. Betul. Nah makanya karena gue punya prinsip seperti itu, gue pun tidak pernah melarang para junior untuk kayak even yang waktu kita di Rosopol aja tuh kan Bang Boris agak kaget ya lihat joget Neneng. Terus kayak Neneng jadi kayak jangan apa gitu kan. Bang Boris kayak udah joget aja gitu. Oh ya udah kalau Bang Boris boleh gitu. Gue bahkan tidak instastory, tidak apa, karena gue ngejagain karena lu juga lagi ngerintis karir, apalagi lu juga punya syariat apa segala macam yang lu bawa ke situ. Jadi kayak ngelihat lu berdua have fun itu menurut gue cukup gitu. Oh, sayang banget. Tapi iya kadang-kadang orang itu cuma omongan doang gitu, kayak kenapa sih orang itu susah seneng ngeliat orang seneng gitu. Iya. Karena emang nyatanya banyak yang seperti itu gitu, maksudnya kayak banyak orang yang tidak bisa memposisikan diri sebagai taruhlah orang yang fake gitu, terus ngelihat kalian berdua bisa se-have fun itu gitu. Ada dong rasa dirinya kayak, ayolah gue waktu gue jadi mau casting film ini gue di EW,
gue ini terus sedangkan gue lihat kayak Kiki sama Neneng kayak karirnya baik-baik aja tanpa harus melakukan itu kayak ngerti kan maksud gue kayak banyak orang yang benci sama kita karena apa yang kita bisa gitu. Ketika kalian senang-senang, ya udah gue ngeliat kalian berdua senang-senang itu cukup dan kalian akur itu cukup karena gue punya Gilang, gue punya Boris, gue punya Diki. Dan salah satu ketakutan Neneng terbesar tuh berantem sama dia, itu doang, nggak ada lagi bang. Kayak bodo amat Neng mah mau sakit ke rumah sakit apa ya, misalnya tiba-tiba nggak ada aja nggak apa-apa, yang penting masih ada dia mah aman. Tapi Neneng berarti sempat gitu. Kehilangan kan waktu Betul. Kiki lagi sibuk-sibuknya kan. Sampai kan Neng sebenarnya kita tuh nggak pernah berantem yang gimana-gimana banget ya. Cuman waktu itu emang Neneng ngerasa kayaknya dia juga lagi sibuk dan Neneng nggak mau ngerusak mental dia juga dengan cerita Neneng karena menurut Neneng kayaknya ini bisa ngerusak mental orang juga gitu. Bikin Teh Kiki stres, khawatir. Jadi akhirnya waktu itu Neng sempat ngeblok dia sebulan lebih. Lu pernah ngeblok Kiki? Iya, semua sosial media dan WA. Terus jawaban aku coba, nggak apa-apa, lakuin kalau itu bikin Neneng lebih tenang. Gitu. Karena Neneng ngerasa ini urusan Neneng kan, Neneng nggak mau Teteh ikut sedih gara-gara Neneng. Neneng tahu Neneng bisa, jadi Neneng akan ngejalanin ini sendiri. Neneng akan balik lagi. Neneng akan balik lagi dengan kondisi yang lebih baik. Neneng janji. Cerita sama itu Neneng apa bilang nggak? Apa? Iya dari psikolog Neneng. Neneng. Dan aku mantau Neneng cuman dari waktu itu masih jadi ya teman dekatnya. Cuma nanya Neneng gimana? Aman Ki, gini-gini. Dan okay. pertama kali lagi kita telepon Lebaran. Dan kita nangis-nangisan. Lebaran. Iya. Terus kayak Kemarin ini? Iya, Lebaran kemarin. Terus Neneng kayak ada yang gemeter banget pas pertama kali nelpon dia lagi. Terus pas ngangkat, Teh, Neng, maafin Neneng ya. Iya, maafin gue juga ya Neng. Terus nangis-nangisan. Kayak, gue ngapain? Padahal sebenarnya kita juga ada salah. Bukan, gue ada salah apa-apa gak ngecewain gitu. Neneng. Neneng pun gak ngecewain gue kayak, memang di saat itu Neneng lagi struggle dengan masalahnya gitu ya. Terus gue lagi sibuk yang acara balik ke macam ya kan. Rasa sayang Neneng tuh ini gitu untuk ngejaga perasaan dia dan semua konsentrasi dia. Pun dia juga rasa sayangnya untuk ngebiarin Neneng ngelakuin apa yang Neneng bisa gitu. Betul. Ternyata jadi rest area ada gunanya ya. Takut nangis nggak mau. Nggak boleh kalau. Ternyata aku ada di tengah-tengah itu ya Neng berarti kemarin ya. Makannya tuh kayak bersyukur banget kemarin pas diangkat teleponnya sama Bang Uus, tau nggak? Aduh, pas aku tahu ternyata kalian sedang sejauh itu aku jadi. Makasih ya. Aku tidak tahu loh, aku tidak tahu kalau di belakangnya ternyata backstory-nya kalian sedang jauh, aku tidak tahu loh. Karena dia cerita sama gue karena nggak sejauh itu Ki gitu. Ya, dia masih pengen jagain lu gitu, maksudnya biar gue nggak mikir macam-macam soal lu gitu. Dan kayak ya udah aku ngebiarin dia dengan segala, ya aku paham banget dia nih kalau lagi dangdeng gitu kan ya Bang Gus pasti juga tahu lah kayak ngerti. Terus kadang sampai gue ngerasa bilang kayak gue bingung harus bantunya tuh gimana karena gue ngeblame diri gue ketika gue jauh dan sibuk nih buat dia gitu kadang-kadang jadi kayak pas dia bilang udah ngeblok nggak apa-apa, gue bilang gitu nggak apa-apa, yang penting itu bikin Neneng tenang, gue bilang. Jadi beneran mahal, anjing. Nggak semua pertemanan bisa ngebiarin temennya tumbuh tau. Gue cuma bisa mantau dari jauh, kayak ya kan biar gimana pun kan dia kan Instagramnya nggak di lock ya, jadi gue pakai fake account gue buat ngeliat dia story, gue lihat kalau lihat dia lagi story Scarlett, oh berarti aman. Masih kerja berarti kan. Tapi itu yang mahal Ki, maksud gue kadang-kadang gue sama Gilang sama Boris tuh gue mau ngebiarin mereka tumbuh gitu, kayak sampai sekarang tidak ada konten boring bokir karena gue tau Boris juga sedang ada agak lain, ada promo ngeri-ngeri sedap, karena gue tau gue kangen gitu dengan boring bokir, gue tau gue kangen dengan kita ngumpul, cuman kayak akan menjadi hal yang egois ketika gue memaksakan kehendak gue untuk ayo kita bareng-bareng lagi apa segala macam, sedangkan mereka sedang sibuk dan ternyata itu yang kalian rasain juga. Gue sih jadi makanya gue tadi lumayan agak kepancing ya tadi ya, saya juga ya hampir nih mana minum 1/4 sendiri kan, jadi lumayan kepancing itu tadi saya, cuman saya tahan ini bintang tamunya perempuan soalnya nih yang datang gitu. Tapi gue seneng Bang, dia benar-benar bertumbuh di sebulan itu. Ketika dia balik, ya mungkin salah satunya adalah berkat Abang yang mungkin aku juga baru tahu gitu, kayak ya makasih banget.
dan maksudnya dia sekarang ya kemarin kan ya ada masa dimana denial kayak ya mungkin Neneng akhirnya mungkin males konsul sama apa segala macam, tapi kayak dia bener-bener ikutin sampai kadang-kadang lu kadang-kadang gue bencinya tuh kayak ayo atuh gue temenin nih di hari ini tapi nggak ketemu waktunya. Gue sibuk gitu kemarin tuh kan kayak bener-bener yang ya udah ketika dia mau lepas ya udah. Iya, karena dua omongan yang bikin Neneng bertahan tuh salah satunya dia Teh Kiki sama Abang itu doang, sumpah itu doang Bang. Jadi Teh Kiki cuma bilang gini, kalau misalnya lo nggak ada, gua sama siapa Neng? Gua cerita ke siapa kalau lo nggak ada? Emang lo nggak mikirin gua? Kalau misalnya lo nggak mikirin diri lo sendiri nggak apa-apa, seenggaknya mikirin gua. Terus yang Abang omongin juga sama. Kalau misalnya Neneng nggak ada, Neneng mah enak, udah selesai. Lah aku kepikiran di sini kamu mah egois. Iya, siapa tahu gue trauma punya teman. Maksudnya kayak merasa gagal kan? Merasa gagal, iya. Iya, terus kayak seenggaknya alasan Neneng bertahan sampai sekarang tuh dia doang. Dia doang Bang, nggak ada lagi. Anjing bikin beban. Hilang karir. Yang paling gue takutin dalam hidup gue adalah soalnya hilang karir hilang teman. Dua-duanya hilang. Tapi ternyata setelah hilang karir tapi masih punya teman kayak not so bad. Kayaknya nggak apa-apa. Iya kan? Not so bad. Berarti yang paling menakutkan hilang teman kan ternyata. Ya gue bersyukur gue menjadi bagian dari proses kalian gitu. Ya gue bersyukur. Maksudnya gue juga nggak tahu. Maksudnya juga, kayak kita tuh sampai bingung ya. Aduh gimana nih Baus baik banget. Ya bingung. Sampai bilang, Dek lu ceritain gue kan Baus kan. Enggak semua sih Teh, nggak apa-apa semua juga. Karena kan aku belum sempat cerita dan segala macam ya. Mas Kotri Bang Baus kan pasti kan nyampe juga dari Neneng ke aku betul, gitu. Betul. Jadi kadang kayak Kiki gimana kan Baus juga selalu nanya kan. Jadi nggak apa-apa ceritain aja. Ini Bang, kadang ini Bang udah ini. Dia kan ada liatin dia aplikasi itu. Kayak ini Bang grupnya gitu kan. Dan aku cuma ketawa aja, aku ketawa kan ya nggak apa-apa kalau ini ngebuat kalian jadi punya obrolan baru, punya adventure baru karena gitu. Kita mau belanja pengalaman aja sih jujurnya. Belanja pengalaman bagus banget. Nggak hal yang nggak dilakukan sama orang yang berteman lama adalah belanja pengalaman gitu. Kadang-kadang mereka cukup dengan berteman yang cuma reminiscence. Belanja baju aja, tapi nggak belanja pengalaman. Gue jujur kayak kemarin gue ketemu Gilang lagi terus gue bisa karaokean berdua sama dia tuh itu mahal sih. Maksudnya gue udah jarang ngelakuin hal itu juga sama Gilang gitu. Jadi ketika gue ngeliat kalian berdua kayak gini tuh kayak ya berarti entah kenapa tiap kali ada orang yang ada di konten gue tuh ternyata punya meaning tersendiri ke gue gitu. Gue niatin dalam gue bikin YouTube tuh buat silaturahmi tuh ternyata silaturahmi itu bukan cuma buat gue ke bintang tamu tapi ke gue personal dengan teman-teman gue gitu. Gue juga nggak pernah tahu gitu Neng kalau baru kemarin gitu gue sing elong sama Gilang terus Gilang gestur anjing banget. Kebayang banget lagi dia. Iya, Gilang ambil rokok gue disedot gitu. Oh udah mabok nih orang gitu. Gilang udah mabok begitu. Iya jadi kayak aduh gue seneng sih maksudnya tiap orang tuh punya apa ya teman-temannya sendiri gitu yang gue ngerasa kalau makanya gue bilang gue nggak perlu kayak jadi gimana Bang jadi rest area capek atau enggak gitu, enggak selama itu melancarkan hubungan kalian tidak apa-apa gitu. Karena ternyata hubungan gue pun dilancarkan dengan kayak gue ngobrol kayak gini dan gue jadi reminiscence, gue mengingat kalau pertemanan sama gue Gilang gini, gue sama Diki gini gitu. Dan percaya nggak percaya hal-hal pertemanan kayak gini tuh ngebuat beberapa orang yang nonton juga jadi ngabarin teman mereka. Iya benar. Amin mudah-mudahan. Iya. Jadi yang bikin gue bertahan saat ini bukan clickbait. Ternyata emang impact personal yang mungkin ditonton sama mereka gitu. Jadi kayak gue tuh suka seneng dan gue bukan tipikal orang yang suka pamer yang apa banyak yang nge-DM gue soal bagaimana hidup mereka berubah apa segala macam bla 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 yang bisa gue posting, cuman kayak aduh ini bukan finishnya gitu Neng gitu. Gue juga masih berproses, masih berpetualang gitu. Jadi kayak ngelihat satu aja itu kemarin karena gue lagi ngerasa yang abang upload juga itu kayak anjir itu gue ngerasa kayak gue lagi melo, gue lagi anget gitu, gue lagi moodnya lagi baik, terus gue ngeliat kayak gitu kayak aduh anjing kenapa gue ambiar ya Bang ngasih impact segininya ke orang gitu. Dan gue yakin pertemanan kalian kayak gini pun akan
ngebuat orang-orang yang mungkin beda genre ya, cewek-cewek yang beda genre ini, kalau cowok sih beda genre nggak masalah, yakin. Kalau cowok tuh beda genre, yang satunya alim atau gimana masih bisa nongkrong bareng gitu. Tapi kalau yang cewek tuh kayaknya lebih. Iya susah. Aduh, iya karena aku melihat sendirilah bagaimana istri aku banyak ditolak beberapa perkumpulan gitu. Iya, benar. Ada gabung sama kita aja, kita masukin grup ya. Bener. Grup yang itu tapi Yang udah liatin ke abang. Ya. Jangan dong. Karena kayak apa ya, kita kayak masih gitu. download. Di grup aja. Gue kayak ketika dia download dating apps atau segala macem gitu. Terus Neng juga karena emang Neneng niatnya beda ya, maksudnya kayak ketika Teh Kiki dapet teman dan Neneng kayak, aduh Teh Kiki lagi sama temen, berarti Neng juga harus cari temen dari sini gitu. Dan jadi banyak banget Bang Neng sampai dia yang downloadin. Tapi ternyata itu jadi obrolan. Iya, jadi seru banget. Iya. Jadi kayak tiba-tiba gini Bang. Kemarin kan abang tahu yang di kelas gitu kan pas dia akhirnya main dating apps tuh, dating apps. Kenal lah beberapa kan. Terus kayak dia cerita ini Neng, pasti diceritain. Gua kenal sama ini, terus dia kerjanya di sini gitu lah pokoknya. Sampai ada kayak satu orang yang kayaknya ini baik nih gitu, kayaknya ini cocok gitu. Oh gitu, ya udah gitu. Berarti nih orang bakal susah diajak nongkrong lagi gitu kan. Sementara sekarang tuh posisinya Neneng lagi kayak biasa Bata, Effendi, Bang Ate sekarang udah pada punya pacar, jadi nggak main sama Neneng. Dia kan Bang Bata aja tuh meeting, Neng temenin meeting gitu, Neneng nemenin gitu. Ini udah nggak ada. Terus kayak, makanya lu download, goblok gitu. Terus kayak, gimana cara mainnya? Terus sih gue bio-nya apa segala macam gitu. Dia yang urusin. Terus kayak, kan kalau dating apps itu bedanya harus cewek ngechat duluan. Iya. Udah download, udah, ini masih di rumah aku tuh Bang. Downloadnya udah asik chattingan sama yang gue dapet. Terus download kan, gue ngomong apa? Bilang aja udah halo passwordnya gitu. Dengan asli udah, diikutin bener. Diikutin bener. Terus akhirnya? Sampai akhirnya Neneng punya pelihara toke gara-gara salah satu teman dari situ. Dikasih ya, toke dipiara. Iya, kayak random banget kan. Maksudnya kayak, tapi jadi belajar pengalaman gue kayak. Ya itu pengalaman baru dalam berteman itu yang jadi apa ya? Jadi kayak kalian masih berusaha buat punya topik dalam pertemanan kalian. Maksudnya itu hal yang mahal loh. Maksudnya itu yang, tapi kan prosesnya kan kalian harus blok-blokan itu berapa lama kan? Maksudnya kayak orang cuma ngelihat kayak sekarang mungkin orang ngelihat posisi kalian kayak, ih kalian enak ya, dua-duanya udah gini segala macam apa gitu kayak. Ya lu makanya gue bilang gue nggak pernah pakai clickbait di konten gue karena gue pengen orang tuh dengerin dari awal gitu, bukan cuma kayak nyari mana di menit berapa. Iya gitu, jadi emang proses kalian ini gue pengen mereka denger gitu, mereka emang mahamin kalau emang proses kalian itu tidak baik-baik saja gitu. Bang, bahkan yang lucu tuh kemarin banget persis dia lagi galau tuh kan. Dia lagi galau, terus diam di kosan, di apa sih, deket lift. Terus kayak, gue udah nyampe kata Teh Kiki. Oh ya, gue bentar lagi nyampe, Neng bilang gitu kan. Dia nggak tahu Neneng dari mana. Neng bilang, dari mana lu? Abis ketemu teman dating apps gitu. Kenapa lu galau? Kita ketawa kayak Neneng baru ketemu cowok dia galau gara-gara cowok, terus kayak dia lagi gini, dari mana ketemu cowok dating apps? Gitu. Kayak tai banget sih hidup. Iya. Terus ketika gue lagi bahagia, dia galau kan anjing. Iya. Gitu. Tapi emang ngisinya di situ memang. Tapi jadinya cerita-cerita itu yang akhirnya ngebuat obrolan kalian tuh jadi kayak apa ya? Ketemu tiap hari pun gak kehabisan topik. Bener. Ada apa hari ini? Begini-gini, cewek langsung gelar rujak, Indomie. Iya gitu. Tapi hubungan kalian pasti bakal kepisah sih. Karena? Sama pernikahan. Nah, itu dia Bang. Itu dia yang Neneng takutin Bang. Sumpah Neneng takut banget kalau dia nikah. Neneng sampai mikirin, Teh nanti gue speech apa ya di nikahan lu, gue pasti nangis banget deh gitu. Cuman kayak Seriusan karena gue juga ngalamin ketika gue menikah. Boris menikah pun sempat ada jarak gitu. Masih ada jarak. Jadi kayak pertemanan itu bukan kayak lu ngalamin atas, bawah, habis itu pas lu nemuin atas lagi terus bakal standby di situ, enggak. Iya benar. Dan itu yang pertemanan itu bergerigi. Musdalifah juga kita jauh gara-gara dia udah nikah, ya salah satunya. Dan rumahnya gitu. jauh juga. Dan rumahnya jauh juga. Tapi kalau misalnya kalian mau gitu, maksudnya kayak kalian nggak teman-teman kalian sudah menikah itu sebenarnya butuh encourage untuk kayak berapa sih babysitter ini gue bayarin babysitter buat ngurus anak lu tapi lu bisa main sama gue
Itu memang kita lakuin kok kemarin sampai Musdalifah bisa pergi sama kita. Iya kan? Itulah maksudnya Dia bukan babysitter. ketika lu berteman sama seseorang itu ketika lu lu punya kemampuan untuk kayak mempermudah hidup teman kalian. Iya. Itu kalian gak takut buat disangka apa loh. Bener. Jadi kayak yang penting kita bisa ngumpul itu sudah gitu. Bahkan kayak ketika kemarin dia bilang kayaknya gue mau nikah mungkin gitu kan. Dia kan sempat mau nikah segala macam gitu. Kayaknya gue nikah Neng tahun ini. Gue kayak ketampar gitu kayak, hah? Gue ngapain kalau nggak ada lu gitu? Bingung, maksudnya kayak, ya gue nikah juga dong teh gitu. Maksudnya kayak, karena kan selama ini kalau misalnya disuruh nikah, teh Kiki aja belum nikah, apa? Iya. Dan ketika satu lagi, Kiki udah nikah, permasalahan satu lagi, ketika adalah pasangan di antara kalian itu tidak sesuai dengan kriteria teman kalian. Misalnya kayak gue waktu sama Bunda pun banyak yang nentang teman-teman gue kayak, terus lu baik, lu tuh nggak macem-macem orangnya, lu ngapain sih sama cewek kayak gini? Gue sayang gue sama lu gitu. Tapi setelah gue berjalan dengan Bunda, terus akhirnya mereka kenal Bunda sekarang, akhirnya mereka yang, ya untung lo nikahnya sama dia sih, gitu. Jadi kayak, tapi proses untuk menuju itu ke itu tuh itu panjang gitu dan kita akan curhat lagi. aduh. makanya cowok dia tuh restu paling beratnya Neneng bukan orang tuanya. Orang tua itu paling berat dia. Karena kalau orang tua udah ya udahlah gitu ya. Jadi orang tuanya kadang nanya ke Neneng, tiba-tiba nih dia nggak ada bang. Orang tuanya gimana Neng sama yang ini? Nih anak udah cerita yang mana aja nih, maksudnya kayak Neneng bingung kan, kayak ya kalau ayah sih, kalau mamah sih gitu. Gue nggak ada. Gue nggak ada. Intinya dia. Neneng Jadi makanya kalau dia udah oke, dia akan propose ke orang tua gue oke. Makanya selama yang ini misalnya masih oke, gue akan bilang oke. Nah, ketika perasaan gue masih oke gitu bang ya kayak masih ini sih ya, tapi kan ayah kan gini. Enggak sih ya, ini yang ini iya. Maksudnya kayak Neng juga ngebelain Teh Kiki karena Teh Kikinya lagi oke kan perasaannya kan. Dan proses ini tuh akan terus terjadi tau Neng. Betul bang Neng oke, sampai kita akan jalani. Maaf ya Neng, Mama telepon jam segini Teh Iki tuh ini ya gitu terus kayak iya mah gitu. Kayak gue sama Gilang kan, kayak Gilang kan sama ibunya. Kamu jangan ini ya, jangan macem-macem kamu di luar gini-gini segala macam. Padahal kan konten gue kan minum-minum sama Gilang kan. Iya. Terus kayak, makasih ya Us udah ngajak ngajak Gilang buat ada di konten. Lucu gitu. Gitu. Beda omongannya. Iya. Jadi kayak ibunya Gilang percaya sama gue gitu. Jadi kayak kalau ibu Neneng ke dia, ingat jangan makan mie terus itu Neneng gitu. Yang lainnya boleh. Wah, gitu. Yang lainnya boleh. Wow, apa tuh Neng? Mama gitu juga. Ya udah kalau udah Neneng mah Mama tenang. Gitu. Dia nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya. Ternyata itu maksudnya kayak hal-hal yang kita pikir kita cuma sekadar berteman, ternyata pengaruhnya tuh bahkan punya apa ya? Job desk kalau dia tuh pengambil keputusan gitu, karena gue juga sempat ragu sama Bunda gara-gara teman gue gitu. Percaya nggak percaya, maksudnya kayak, nah akhirnya nanti di situ kalian tumbuh lagi tuh. Iya benar. Iya, kamu misalkan kamu lebih bisa nerima atau nggak nikah, misalkan Kiki nikah duluan kamu lebih bisa nerima untuk kayak ngelihat Kiki berproses dulu gitu. Jadi kayak emang sekarang dia yang kayak misalnya Neng kayak gue ini aja deh, coba Teh pikirin dulu. Ya, udah gitu, gue yang jadi gitu. Iya kan? Padahal menurut Kiki itu udah pilihan terbaiknya dia. Tapi karena lu ragu, jadi dia juga ragu. Nah, pertemanan yang saking deketnya itu bisa sampai seberpengaruh itu. Iya. Tapi sampai Kiki bilang kekeh ini, ya udah, itu di luar kontrol Neneng. Iya, yang kamu harus lakukan adalah support dia ketika dia sedang sedih. Ya sudah. Dia tetap ada. Iya. Itu yang paling penting. Gak harus kayak, karena aku bilang juga apa, basi gitu. Daripada kamu ngomong gitu, kan kamu udah ngomongin di awal. Nih selalu nanya kayak gimana perasaan yang lebih besar. Coba pikirin dulu Teh gitu. Enggak yang kayak, iya Teh kayaknya dia jelek deh, jangan deh, enggak gitu. Mereka kayak coba pikirin dulu. Ketika keputusannya udah siap, harus tahu resikonya ada Neneng gitu. Iya. Itu dia. Kamu juga jadi rest area kan? Iya. Dan kamu akan memahami apa definisi rest area sebenarnya ketika kamu menjadi rest area. Dan suatu saat kamu akan menjadi rest area orang lain lagi. Jadi kayak gimana ya kalau untuk menjawab tadi pertanyaan tadi yang sudah jauh-jauh tadi soal rest area, kita semua tuh rest area udah gitu untuk aja. Untuk orang lain. Iya. Tanpa kita sadari. Dan ketika kamu bertanya, kenapa kamu mau jadi rest area buat Kiki? Kamu nggak bakal bisa jawab, Neneng. Kamu juga nggak bakal bisa jawab, Kiki.
Itu aja. Kalian akan merasakan sendiri kayak lu tinggal datang ke rumah gua kayak, "Bang, gua jadi rest area, goblok," gitu ya. Udah, minum aja minum. Yo. Gue yakin pasti yang nonton akan mikir, gue rest area siapa yang selama ini? Iya pasti. Karena kita sadari kita semua tuh rest area. Jadi kayak jalan tol itu fana. Ya, yang real tuh rest area. Iya, betul. Ya, kalian akan menyadari kalau tempat yang paling real adalah di rest area, bukan ada di jalan tol. Di jalan tol banyak salah paham. Ini nyalip, mentang-mentang Fortuner gitu. Di jalan tol kayak Cuma lewat doang. Karena nggak tahu ada yang lagi dibawa orang sakit kan ya tahu. Jalan tol banyak salah paham, tapi di rest area ketika kita tahu pas keluar dari Fortuner kayak, oh pantas dia buru-buru dia bawa nenek-nenek, dia ini lagi sakit atau ini gitu. Jadi Sampai kencing. Atau anaknya, ada anaknya. Iya, ada anaknya. Mau ganti popok, kan Betul, nggak ya tahu kan kita nggak tahu, ya kan. Tapi intinya di rest area itu semuanya jadi jelas gitu. Tapi kalau di jalan tol itu banyak salah paham. Ngeri-ngeri. Iya, betul. Nah untungnya adalah ketika kamu ada di jalan tol itu jadi rest area. Untung karir kalian nggak barengan. Karir kalian naiknya nggak barengan itu. Nikahnya juga jangan bareng ya teh. Iya. Jadi kadang-kadang gue suka mikir kayak ada pertemanan yang temennya tuh kayaknya sukses mulu, yang satu enggak gitu. Terus kayak, lu temenan sama dia kok kalau kecipratan sukses sih? Kan suka ada obrolan gitu. Tai banget sih. Itu tai menurut gue. Karena berarti orang yang ngomong gitu tuh tidak tahu kalau emang dalam hidup gitu. Orang itu dia mungkin nggak tahu kalau misalnya yang nggak sukses ini banyak nolak job juga karena emang nggak sejalan sama temennya aja gitu. Atau memang karena si orang ini emang tahu kalau biar temen gue dulu aja, biar gue nemenin dia dulu gitu. Banyak Giliran aja gitu. Giliran aja gitu. Dan atau memang tidak sepekerjaan. Ya, Bener. dia memang sukanya di sini, gue yang di sini aja, Iya. kelihatan orang. Iya. Bisa itu banyak terjadi gitu. Ya, tapi fuck lah Itulah omongan dia. orang. Gue berterima kasih hari ini gue ngobrol sama Neneng sama Kiki. Bang Walaupun kayak gini nggak apa-apa bang kontennya bang. Kok kayaknya banyak sedihnya bang daripada lucunya. nggak apa-apa, Nggak mesti lucu. nggak mesti lucu. Kadang tuh kan kalau di konten orang beban Iya. ya apa ya bisa lucu Nggak, apa ya. nggak. Gitu. Aku mau tanya sama kalian. Apakah konten aku melegakan atau tidak buat kalian pribadi sebagai bintang tamu di luar dari bakal akan kita obrolin di luar kamera ya? Ya menurut abang dengan kita nangis. Iya anjir. Iya bener ya. Dari ketawa sampai nangis sampai kayak bijaksana anjir. Dalam 1 jam Karena- ini roller coaster banget. Ya itu maksudnya kayak ya hidup juga begitu gitu, nggak bisa lucu terus, nggak bisa sedih terus. Betul. Dan ya itu dia yang selalu gua coba buat sampaikan ke orang yang nonton konten gua adalah karena hidup seperti itu, makanya gua nggak mau pakai clickbait. Nggak mau gua najis. Gua Bisa pakai aja clickbait. Neneng Kiki nangis, bisa yang gitu Iya. kan. Perseteruan stand up komedian Atau- Neneng Kiki. Iya. Kiki ternyata bosan berada di entertain. Atau Neneng pengen tetenya gede kayak Kiki ternyata bisa. Itu bagus tuh bang, tapi pakai aja. Itu kita obrolin nggak ada 5 menit, itu ngobrolin tete itu nggak ada 5 menit, ngapain jadi clickbait? Cuman buat orang lain bisa jadi clickbait. Bener. Iya. Jadi gue berterima kasih hari ini. Dan juga Gue juga banyak merefleksi pertemanan gue juga sama kalian. Terima kasih banyak, Bang. Thank Ya you. Neneng Ngobrol lah, sama Neneng kita lah ya. yang makasih banyak Iya, selalu ngangkat betul. telepon dan Thank maaf ya you. Neng aku baru bangun Iya, gitu. Makasih thank ya bang udah you. beli Neneng bang. Iya, Makasih udah perhatiin sama Kiki bang. sama-sama. Kayaknya, Karena kayaknya abis ini lu bakal angkat telepon dari gue deh. ya, gue bilang sama Neneng juga jangan pernah ngerasa repot. Gue mungkin sedikit kayak ngerasa kalau ya maksudnya kalau orang lagi sedih kan pengennya kerasa satu-satunya kan. Gue bilang sama Neneng langsung aja, gue bilang, Neng, gak usah ngerasa gak enak sama gue. Lu bukan orang pertama yang nelfon gue malam-malam. Dan lu bukan orang satu-satunya yang ganggu waktu gue untuk dengerin hal-hal kayak gini. Gue bilang gitu, gue terserah dia mau tersinggung atau gimana, gue terserah. Tapi gue harus tahu kalau kayak secara implisit gue nggak mau ngasih tau kalau yang punya masalah bukan cuma lu. Iya Neng, gitu. betul. Yang butuh gue di masa-masa injury time bukan cuma lu Neng gitu. Tapi bukan berarti gue jadi tidak care ya. Maksudnya jadi kayak ada beberapa kali gue juga nggak jawab telepon lu karena gue pengen kayak lu tumbuh dulu karena lu enak ngobrol sama gue nggak pengen kayak lu jadi tergantung sama gue. Iya benar-benar. Gitu. Sampai akhirnya kan chat yang terakhir kan bang. Ya. Terus kan kasih tahu ke Kiki ya. Kalian pasti pengen tahu kan, dia chatnya. Jangan,
Jangan, bukan konten orang. Bukan konten orang. Bukan Biar konten kita orang. aja, biar kita aja Iya. itu. Tapi intinya adalah ya saya bersyukur dengan pertemanan kalian, saya bersyukur dengan proses hidup saya gitu. Jadi kadang-kadang suka mikir kayak apakah aku ingin dilahirkan kembali menjadi anak presiden, apakah aku ingin dilahirkan kembali menjadi anak orang kaya. Kayaknya gue kalau dilahirkan kembali pengen jadi gini lagi sih gitu. Nah kan yang paling penting bukan menyenangkan banyak orang, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Bener. Gajah quotes gue di mana-mana pokoknya. Disebar sama dia. Semua konten. Tapi ternyata obrolan kayak gini tuh, gue tuh kadang-kadang suka nggak lihat viewers tau. Gue tuh jujur, gue tuh suka nggak lihat viewers, gue tuh suka baca komen gitu. Seberapa banyak orang yang terimpact. Gue ngobrol sama Viko yang nonton cuma 200, tapi gue liat komennya sampai 1000. Yang dimana viewersnya 800.000, 1 juta juga kadang-kadang nggak nyampe segitu gitu. Bagaimana mereka cerita pertemanan mereka, bahkan teman dekat gua pun yang udah lama nggak kontekan bilang thank you ke gua gara-gara anjing gua nggak tahu lo sama Viko segitunya gitu. Emang pertemanan kita gitu, maksudnya mau public figure, mau di entertain, mau ada di industri semua sama aja gitu. Cuman karena dilihat dengan di sosial media dilihat banyak orang, nih orang nuduh lu berubah gitu seenaknya gitu. Jadi kayak gua ngerasa orang-orang kayak kalian tuh butuh satu rest area di mana kita saling ngumpul, sama-sama capek, sama-sama gitu. Ya. Terus ngobrol jadi lebih enak gitu. Dan gue yakin yang nonton ini juga sebenarnya lagi ada di rest area gitu, yang lagi capek gitu kayak coba gue pengen tahu nih obrolan lu sama Kiki sama Neneng kayak gimana, yang niatnya mungkin mereka ekspektasinya ketawa-tawa mungkin gitu. Iya kan? Iya, tapi itu kan jebakan tanpa harus kita kasih clickbait. Iya. Bener. Jebakan kan, emang tololnya si Kiki gini-gini, kok kesini anjing gitu kan? Iya kan? Iya itu nggak usah pakai clickbait, biar mereka jalanin sendiri aja. Ya. Ya. Jadi buat Kiki terima kasih ada buat Neneng, terima kasih Neneng ada buat Kiki. Saya di sini cuma sebagai rest area, melihat kalian baik-baik saja itu sudah cukup buat saya. Terima kasih. Kita mau bilang abang makasih ada buat kita bang. Aduh, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Udah tuh. Aduh anjing kan gue juga jadi nih, aduh. Karena gak semua orang bisa ngerti. Iya, ngerti. Iya. Gak semua orang open-minded juga bisa terima, gue juga ngerti. Emang itu butuh pengalaman hidup, Ki. Ini mau Ya. Malam buat Bunda Tika. Terima kasih semuanya.